Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau ucapkan selamat datang bagi Penatua yang baru bergabung, semoga betah dan enjoy. Dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1651, Kota Kuno Surgawi yang Luas, subscribe Penatua. Kota Suci, Lin Feng mengerutkan kening saat dia memikirkan sesuatu. Diviner telah menyuruhnya datang ke Kota Suci untuk menemukan dia, tetapi apakah dia memaksudkan Kota Suci yang asli seperti di Kota Celestial atau apakah dia memaksudkan dunia yang hebat secara keseluruhan? Jika Diviner berarti seluruh dunia besar, maka akan sangat sulit untuk menemukannya, kecuali Fortune Shrine sangat terkenal dan semua orang mengetahuinya di benua Sembilan Awan. Lin Sue, apakah kamu tahu tentang Fortune Shrine? Tanya Lin Feng. Kuil keberuntungan, Mu Lin Sue menggigil. Fortune Shrine sangat misterius, bahkan lebih dari Kota Suci. Dia tidak tahu banyak tentang itu selain namanya. Menurut legenda, itu adalah salah satu kelompok berpengaruh paling kuat di dunia. Kota Suci berada di wilayah Dark Knight, dan ini adalah salah satu kota utama, jadi mungkin kamu akan belajar lebih banyak tentang hal itu di sana. Aku tidak cukup kuat, jadi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya lebih lanjut, kata Mu Lin Sue. Lin Sue, apakah kamu pernah mendengar tentang kota kuno surgawi yang luas? Tanya Lin Feng. Mu Lin Sue memandang Lin Feng dengan cara yang aneh. Dia tidak tahu banyak tentang benua Sembilan Awan, jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia hidup sebelumnya. Lin Feng, kota kuno surgawi yang luas adalah salah satu kota utama, seperti Kota Suci. Itu adalah salah satu dari 18 kota kuno yang berkuasa di wilayah tempat kita berada, kata Mu Lin Sue. Ngomong-ngomong, mengapa kamu bertanya kepada aku itu? Petik 2. Aku mengerti, pikir Lin Feng. Ini sedikit mengingatkannya pada Tiantai di bagian utara Bahuang. Jika itu sama, maka itu berarti wilayah mereka mungkin dibagi menjadi 18 bagian dan masing-masing dikontrol oleh sebuah kota. Aku melihat bahwa dalam ingatan seorang lelaki tua telah menular kepada aku, kata Lin Feng kepada Mu Lin Sue. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya, dia telah belajar tentang kota kuno surgawi luas dalam ingatan Kaisar Surgawi Abadi. Istana Abadi masih ingin menangkap Lin Feng, jadi ada hal-hal yang tidak bisa dia bicarakan. Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari kota Xisiang, tetapi jika dia tidak jauh, dia harus segera pergi. Profesor harus memiliki peta wilayah setidaknya, kata Lin Feng. Mungkin, karena kamu menginginkannya, kita bisa pergi dan melihatnya. Aku akan ikut denganmu juga, kata Mu Lin Sue tersenyum. Lin Feng mengangguk dan mereka berdua menyeberangi menara emas api untuk sampai ke tempat profesor. Profesor itu, 6 bulan sebelumnya, mengatakan kepada Lin Feng untuk datang jika dia membutuhkan sesuatu. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng dan Mu Lin Sue tiba di depan menara emas ungu, yang mengingatkan mereka pada pakaian profesor. Lin Feng, Mu Lin Sue. Seseorang keluar dan muncul di halaman. Dia tersenyum, jangan malu, datang ke sini. Terima kasih banyak, Tuan, kata Lin Feng membungkuk. Tidak buruk, kamu berdua telah banyak mengalami kemajuan, Lin Feng akan menjadi seorang kaisar segera. Kata profesor. Aku ingin tahu kapan aku bisa menembus lapisan Huangqi, kata Lin Feng tersenyum. Banyak kultivasi orang berhenti pada titik yang berbeda. Meskipun Lin Feng berbakat, menembus lapisan Huangqi tidak akan mudah. Ketika kamu siap, banyak hal terjadi secara alami. Mungkin suatu hari nanti kamu akan memahami sesuatu tiba-tiba dan kemudian naik level, kata profesor itu tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah kamu menginginkan sesuatu dariku? Tuan, apakah kamu memiliki peta wilayah yang dikendalikan oleh kota kuno surgawi luas? Kata Lin Feng dengan lugas. Oh, mata profesor berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Lin Feng, apakah kamu ingin pergi ke kota kuno surgawi yang luas? Aku sedang berpikir untuk pergi, kata Lin Feng. Kota kuno surgawi luas adalah salah satu dari 18 kota utama di wilayah kami. Ada banyak pembudidaya yang kuat di sana, sekte dan klan yang kuat, banyak jenius, ini adalah surga bagi para pembudidaya. Tentu saja, itu juga bisa menjadi neraka bagi sebagian orang, tergantung pada keberuntungan mereka. Lin Feng, aku akan mengirim beberapa pembudidaya yang kuat di sana dalam beberapa bulan, jika kamu mau, kamu bisa pergi bersama mereka, kata profesor. Seorang anak muda dari menara emas api berada di kota kuno surgawi yang luas, dan dalam beberapa bulan, orang-orang itu akan pergi dan mengunjunginya. Mereka juga akan membawa beberapa orang muda untuk memperluas wawasan mereka, kata profesor. Setelah mengatakan ini, jika kamu masih ingin pergi sendiri, kamu bisa. Aku punya peta di ingatan aku, dan aku bisa mengirimkan peta wilayah itu kepada kamu, kata profesor itu tersenyum. Dia tidak ingin Lin Feng salah paham. Terima kasih banyak, Tuan, kata Lin Feng membungkuk. Kemudian, profesor mengirimkan kenangan ke Lin Feng. Itu agak buram, beberapa tempat tidak berbeda. Mungkin sulit untuk membuat peta yang tepat dari tempat sebesar itu. Tuan, aku pergi, sampai ketemu nanti, kata Lin Feng sebelum dia berbalik pergi bersama Mu Lin Sue. Lin Feng, apa yang ingin kamu lakukan sekarang?
Mu Lin Sue bertanya kepadanya. Sejak akhir turnamen, kami telah tinggal di Gold Fire Tower sepanjang waktu. Kita harus pergi dan melihat Paman Mui, kata Lin Feng riang. Mu Lin Sue tidak keberatan dan tersenyum kembali. Aku ingin tahu bagaimana keadaan ayahku, mari kita pergi ke Muklan. Muklan makmur hari itu. Sejak akhir turnamen, Mui telah kembali, dan Paman Mu Lin Sue telah diusir. Muklan masih di bawah banyak tekanan dari Yan Clan. Tentu saja, klan Yan juga tidak berani menyerang klan Mu secara terbuka. Mu Lin Sue dan Lin Feng telah menjadi orang penting bagi Gold Fire Tower, jadi siapa yang tahu apa tanggapan mereka jika mereka bermusuhan secara terbuka. Lin Feng dan Mu Lin Sue kembali ke Muklan, banyak orang langsung memperhatikan mereka. Orang tua tersenyum kepada Lin Feng dengan sopan, setelah mendengar atau melihat tentang dia membunuh seorang kaisar, mereka hanya bisa mengaguminya. Ketika Mui melihat Lin Feng dan Mu Lin Sue, dia langsung menjadi bahagia. Mereka punya makanan dan minuman sebelum Lin Feng ingin pergi. Di mana kamu akan pergi, Lin Feng? Tanya Mu Lin Sue. Dia tampak sedih, seolah-olah dia tidak ingin Lin Feng pergi. Lin Sue, kamu harus tinggal di sini di Muklan. Aku ingin pergi ke Sword Mountain, kata Lin Feng. Sword Mountain tidak jauh dari Menara Emas Api. Lin Feng ingin pergi dan melihat Ruoxie melihat bagaimana dia belum bepergian selama setahun. Dia tidak suka tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Setelah dia kembali, maka dia akan pergi ke kota kuno surgawi yang luas bersama orang-orang dari Menara Emas Api. Aku ingin ikut denganmu, kata Mu Lin Sue. Dia tampak aneh, seolah-olah dia takut Lin Feng tidak akan pernah kembali. Lin Feng tersenyum kecut dan berkata, jangan khawatir, aku akan kembali ke Gold Fire Tower. Perjalanan ini tidak akan memakan waktu lama. Petik 2. Mu Lin Sue menunduk, dia tampak sedih dan kecewa. Haha, Lin Sue, apakah kamu benar-benar takut Lin Lin tidak akan kembali? Kata Mu Yi tertawa. Mu Lin Sue tersipu dan berkata, ayah. Baiklah, semua orang tahu bagaimana perasaanmu. Lin Feng, ayo, aku akan merawat putriku, kata Mu Yi. Lin Feng tersenyum kecut, dia tahu bahwa Mu Yi ingin dia bersama putrinya. Paman Mu Yi, Lin Sue, aku pergi, kata Lin Feng. Dan kemudian dia bergerak seperti angin dan pergi. Mu Yi kemudian berhenti tersenyum dan berbisik, bocah kecil itu sulit dimengerti, tidak akan mudah bagimu untuk memulai hubungan dengannya, Lin Sue. Mu Lin Sue mengangkat kepalanya dan menyaksikan saat Lin Feng pergi. Dia tahu bahwa Lin Feng hanya berusaha menjaga jarak di antara mereka. Bab 1652, Tebing Pedang, Subscribe Penatua. Sword Mountain terletak di pegunungan tidak jauh dari Gold Fire Tower. Itu sudah ada selama bertahun-tahun, dan dengan waktu ini, mereka telah mengumpulkan cukup banyak pembudidaya dan sumber daya untuk menghancurkan seluruh wilayah. Mereka memiliki banyak tulisan suci kuno untuk dipelajari oleh para pembudidaya pedang, serta teknik dan keterampilan pedang kuno. Di puncak salah satu gunung ini yang tampaknya telah ditebang oleh pedang, ada banyak pembudidaya pedang yang berlatih budidaya. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Banyak dari mereka adalah murid, tetapi ada juga orang asing yang datang untuk mempelajari budidaya pedang. Gunung itu telah dipotong oleh pedang dan sepertinya energi dari pedang itu tidak akan pernah meninggalkan gunung. Bahkan mengira energi pedang tidak mengandung kekuatan abadi, energi pedang murni tidak menyebar. Di masa lalu, dua leluhur menghancurkan 19 dari pegunungan ini, meninggalkan mereka sebagai bukti kekuatan mereka. Aku hanya bisa membayangkan pertempuran macam apa itu, kata seorang pemuda. Di udara, Lin Feng terbang perlahan dan mendarat di gunung. Energi pedang dari gunung itu langsung mengelilinginya, tetapi bagian yang paling menarik adalah bahwa energinya sangat akrab, energi Wu Tian. Kaisar Wu Tianjian harus bertarung dengan seseorang di sini, pikir Lin Feng. Energi pedang lain yang hadir tidak lebih lemah dari energi pedang Kaisar Wu Tianjian, sebenarnya justru sebaliknya, bahkan lebih kuat dari energi pedang Kaisar Wu Tianjian. Mungkin ini tempat Kaisar Wu Tianjian terluka, pikir Lin Feng. Dia tidak tahu bagaimana pertempuran itu berakhir hanya dari energi di sini, jadi mungkin dia bisa bertanya-tanya. Lin Feng melihat sekeliling, melihat banyak orang duduk bersila, mempelajari energi pedang. Beberapa dari mereka ada di langit, sementara yang lain ada di gunung yang rusak. Lin Feng melompat ke depan dan setelah melihat sekeliling, tiba di depan seorang anak muda yang duduk di depan tebing terjal dan batu-batu yang menggantung. Lin Feng bertanya, Yang Mulia, apakah kamu tahu siapa dua pejuang itu dan bagaimana pertempuran berakhir? Pria muda itu tiba-tiba membuka matanya setelah Lin Feng berbicara. Kencing. Dia menyemburkan energi pedang di Lin Feng, merobek pakaiannya terpisah. Slash, slash. Tiba-tiba, Lin Feng melepaskan energi pedangnya sendiri, yang membentuk sesuatu yang tampak seperti sungai cahaya pedang. Sungguh pembudidaya pedang yang kuat, pikir pemuda itu. Lin Feng melompat ke depan, mendorong kembali energi pedang pria itu. Ekspresi wajahnya berubah drastis setelah melihat energi Lin Feng. Dia adalah pembudidaya pedang yang kuat yang bisa dengan mudah membunuh pembudidaya lapisan Zun Qi ke-9 dan mengejutkan, dialah yang ditindas.
Lin Feng mengambil langkah ke depan, meskipun itu hanya kecil, rasanya seperti palu berat jatuh pada lawannya. Dia mengerang dingin, dan wajahnya berubah pucat. Yang mulia, tolong hentikan, teriak kultivator itu. Namun, Lin Feng membuat mengambil langkah maju, kali ini melepaskan energi bumi. Teman bicaranya bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya lagi, dia gemetar dan pucat pasi. Akhirnya, pemuda itu tidak bisa melepaskan energi lagi, dan tiba-tiba didorong pergi, menabrak gunung. Lin Feng melirik pemuda itu dengan tajam. "Jawab aku," kata Lin Feng. Wajah pemuda itu tampak pucat pasi saat dia khawatir akan hidupnya. Tapi kemudian angin kencang mulai bertiup dan bergerak menuju Lin Feng. 3 pembudidaya pedang muncul dan mengelilingi Lin Feng. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya berdiri di sana. Lin Feng memadatkan pedang berat yang lebih besar dari kebanyakan pedang biasa. Pada saat yang sama, ketiga pembudidaya itu menghunuskan pedang mereka dari punggung mereka, masing-masing dari mereka membawa kilatan keperakan. Semua murid dari Sword Mountain menerima pedang perak biasa, tetapi begitu mereka mencapai pangkat magang, mereka menerima pedang Qian Kekaisaran. Orang-orang ini hanya menghunuskan pedang perak mereka karena mereka bertarung 3 lawan 1. Petik 2. Serang, teriak salah satu dari mereka semua menyerang pada saat yang sama. Lampu pedang mereka berubah menjadi jaring yang mengelilingi Lin Feng seperti kandang. Lin Feng bergerak seperti angin sambil menyingkat energi pedang yang lebih berat. Dengan cepat, dia menghancurkan jaring pedang dan bergerak ke arah salah satu dari mereka dengan kecepatan penuh. Apa serangan pedang yang kuat? Dia adalah pejuang pedang yang sangat baik, pikir musuh Lin Feng. Lin Feng mendarat di depan salah satu dari mereka dan 9 lampu pedang mengelilinginya. Lampu pedang itu terjalin dan berubah menjadi tirai seperti pedang. 2 lainnya mendarat di belakang Lin Feng, dengan lebih banyak lampu pedang perak mengancamnya. Murid-murid Sword Mountain sangat kuat, tetapi orang itu terlalu kuat. Seorang kultivator biasa akan mati seketika, pikir kerumunan. Keempat pejuang itu sangat cepat. Namun, kematian adalah sesuatu yang bisa terjadi dengan cepat. Fuosh! Lin Feng melompat ke depan, energi di sekitarnya seberat gunung. Hancurkan! Setelah menimbang mereka, Lin Feng menyerang mereka dengan energi kekuatan dan pedang. 2 lampu perak pecah dan kastor mereka didorong mundur. Lin Feng terus berlari ke depan. Kemudian, Lin Feng berputar saat dia melemparkan pedangnya dari tangan kanannya ke bawah. Pedang itu sekarang tampak seperti bintang jatuh ketika menyerang orang lain. Para murid dari Sword Mountain tampak pucat. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa mengalahkan Lin Feng. Bang! Kultivator itu jatuh ke lembah, berdarah deras. 2 lainnya terlihat sangat marah ketika mereka melepaskan semangat mereka, yang keduanya adalah pedang raksasa. Serang! Teriak kedua penggarap itu dengan marah. Roh pedang mereka bergerak pada saat yang sama, yang satu mengandung energi muskil angin, sedangkan yang lain mengandung energi emas. Serangan pedang mereka menakutkan, pikir Lin Feng ketika dia melihat orang yang menggunakan angin. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan pedang buminya terbang di depannya, membentuk tirai energi di depannya. Lin Feng memadatkan lebih banyak energi pedang dan mendorong ke depan, menciptakan lubang di pedang angin raksasa. Kemudian kedua pedang raksasa itu didorong ke belakang, pembudidaya mereka berdua batuk darah sambil didorong mundur. Pada saat yang sama, energi pedang mereka semakin tersebar. Penanam pedang itu terlalu kuat, bahkan serangannya mirip dengan pemimpin itu, pikir kerumunan. Setidaknya, murid-murid Sword Mountain tidak bisa mengalahkannya. Pada saat itu, pedang yang sangat tajam Qi menyerang pegunungan. Beberapa murid Sword Mountain yang bertempur meraih pedang Qian di punggung mereka, menghunuskan pedang kekaisaran mereka. Jika kamu memutuskan untuk benar-benar menghunus pedang itu, aku tidak akan berbelas kasihan, dan aku akan membunuhmu dengan cepat, kata Lin Feng, melirik mereka. Lawan tampak ketakutan, Lin Feng telah berbelas kasihan sejauh ini. Bab 1653, Ruoxie Kaisar, Subscribe Penatua. Siapa kamu, Yang Mulia? Tanya salah seorang murid. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak menghunuskan pedang mereka. Lin Feng telah berbelas kasihan sejauh ini tidak membunuh mereka, setelah semua. Lin Feng, aku akan berjalan-jalan di Sword Mountain, kata Lin Feng. Apakah kamu datang untuk tes pedang besar? Seseorang bertanya. Uji pedang hebat, Lin Feng tidak tahu apa itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku ingin tahu milik siapa 2 untaian pedang itu. Kamu benar-benar tidak tahu, tanya murid itu. Setiap orang yang datang untuk mempelajari energi-energi itu tahu siapa mereka. Apakah aku akan bertanya jika aku tahu? Kata Lin Feng dengan dingin, mulai gelisah karena mengajukan pertanyaan yang sama berulang kali. Beberapa waktu yang lalu, seorang pembudidaya pedang yang tidak dikenal berperang melawan pemimpin Sword Mountain, Kaisar Tejian, murid pertama dari pemimpin lama, kata murid itu. Itu bukan rahasia, semua orang tahu tentang pertempuran yang telah terjadi ribuan tahun sebelumnya. Pedang Kaisar Tejian berbobot beberapa ton, tetapi bahkan kemudian, itu adalah pertandingan yang dekat antara dia dan pembudidaya pedang yang tidak dikenal. Akhirnya,
Ia berhasil melukai penanam pedang yang tidak dikenal, tetapi Kaisar Taijian juga telah terluka. Butuh ratusan tahun untuk pulih, dan setelah itu, ia terus berlatih kultivasi hingga menjadi kaisar yang hebat. Kaisar Taijian, pemimpin Sword Mountain. Pikir Lin Feng. Kaisar Wu Tianjian bertempur melawan pemimpin Sword Mountain. Bagaimana pertempuran berakhir? Tanya Lin Feng. Pemimpin kita menang. Meskipun lawannya sangat kuat, dia terlalu terluka. Setelah pertempuran, pemimpin kita menjadi seorang kaisar yang hebat dan menjadi Patriarch of Sword Mountain, kata murid itu. Tentu saja, dia tidak menyebutkan seberapa para pemimpin mereka terluka saat itu. Mengapa mereka berkelahi? Tanya Lin Feng. Kaisar Taijian tidak bisa berperang melawan Kaisar Wu Tianjian tanpa alasan. Murid itu tetap diam dan setelah beberapa detik, dia berkata dengan dingin, kamu telah mengalahkanku, dan aku sudah menjawab banyak pertanyaan, tetapi sekarang kamu sudah melangkah terlalu jauh. Ada banyak legenda tentang pertempuran itu, tetapi beberapa hal kecil dapat memengaruhi reputasi patriark mereka. Karenanya, mereka tidak bisa mengatakan segalanya. Selain itu, sulit untuk mengetahui semuanya dengan tepat, pertempuran telah terjadi ribuan tahun sebelumnya. Hanya protagonis yang tahu apa yang terjadi. Ada apa? Kata seseorang di kejauhan. Beberapa orang dari Sword Mountain telah tiba. Lin Feng berbalik dan orang yang tiba berkata dengan dingin, kamu. Lu Yao, itulah pria muda yang Lin Feng temui di kota Xisiang. Saat itu, Lu Yao hanya tertarik pada Lin Sue, tetapi Lin Sue menyukai Ruo Xie. Saudara Lu Yao, kata beberapa murid. Lu Yao mengangguk dan berkata dengan dingin, kamu berani menyerang murid-muridku di wilayah kita. Lin Feng tersenyum ketika dia mendengar Lu Yao mencoba menuduhnya sesuatu. Lu Yao, tunjukkan padaku jalannya. Aku harus pergi ke gunung utama Sword Mountain. Petik 2. Hah, Lu Yao terkejut, Lin Feng memberinya perintah. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu hanya di kaki gunung pedang? Tanya Lu Yao mengejek. Betapa berisiknya, Lin Feng menjabat tangannya dan jimat pedang muncul. Kemudian dia melemparkannya ke udara dan berkata, bawa aku ke puncak Sword Mountain. Lu Yao menangkap jimat dan mengerutkan kening, mengapa Lin Feng memiliki jimat dari Sword Mountain? Siapa yang memberimu jimat itu? Tanya Lu Yao. Slash. Lampu pedang yang menakutkan muncul di langit, kali ini Lin Feng menggunakan serangan pedang desolate ke sananya. Ekspresi wajah Lu Yao berubah drastis, dia tidak ragu dan bergerak mundur. Bahkan kemudian, lengan bajunya terkoyak, dan luka muncul di pergelangan tangannya. Aku akan mengatakannya hanya untuk yang terakhir kalinya, kembalikan jimatku dan bawa aku ke puncak Sword Mountain, kata Lin Feng dengan dingin. Lu Yao kembali sadar, hanya tua-tua sekte yang memiliki jimat ini, jadi bahkan jika Lin Feng membunuhnya, tidak ada yang peduli. Kenapa Lin Feng memiliki jimat dari sekte mereka? Lu Yao mengembalikan jimat ke Lin Feng dan mulai berjalan. Lin Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu tidak tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk. Sekarang, cepatlah. Petik 2. Lu Yao sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain memimpin. Dia mulai mengambil langkah. Mereka segera mendekati gunung raksasa, melayang di udara, Sword Mountain. Banyak orang muncul di sepanjang jalan dan mereka semua memiliki ki yang sangat tajam. Lu Yao, apakah kamu menjadi pemandu gunung? Tanya Lin Feng mengejek. Lu Yao kesal dan menjawab dengan dingin, tidak. Aku belum melihatmu sebentar, tetapi kamu belum mengalami kemajuan. Aku pikir kamu telah menjadi pemandu wisata karena itu. Kata Lin Feng sambil tertawa riuh. Bagaimana kabar Ruo Xie? Apakah dia sudah keluar? Tanya Lin Feng. Dia keluar, jawab Lu Yao. Meskipun dia harus menjawab karena jimat, dia menjaga percakapan menjadi minimum. Maksudmu dia sudah menembus lapisan Huangqi? Tanya Lin Feng dengan gembira. Akhirnya, seorang murid Tiantai telah menjadi seorang kaisar. Memang, jawab Lu Yao. Lin Feng sangat senang dan tersenyum. Lu Yao tampak kesal, memang, Ruo Xie telah menembus lapisan Huangqi sementara dia tidak bersenang-senang. Lagi pula, Lu Yao dan Ruo Xie milik generasi yang sama. Namun, dia dengan cepat lupa tentang ini setelah dia melihat seberapa cepat Lin Feng. Dia berjuang untuk menyusulnya. Di puncak gunung, Ruo Xie menyambut tamu. Tes pedang hebat akan dimulai 3 hari kemudian, begitu banyak orang datang berkunjung, termasuk tokoh masyarakat. Ruo Xie, kata Lin Feng. Ruo Xie melihat sekeliling dan melihat Lin Feng, lalu dia tersenyum. Lin Feng, kamu di sini. Memang, ki kamu berbeda, seperti yang diharapkan. Kata Lin Feng sambil memandang Ruo Xie. Jangan mengolok-olok aku. Ketika aku keluar, para tetua menyebut kamu, mengatakan bahwa kamu telah memenangkan turnamen senjata. Jika guru kami melihat kamu, mereka akan sangat bahagia, kata Ruo Xie tersenyum. Memang, aku bertanya-tanya bagaimana mereka, kata Lin Feng dengan nostalgia. Aku juga bertanya-tanya bagaimana keadaan sesama murid kita akhir-akhir ini. Mungkin mereka semua berhasil menembus lapisan Huangqi, jika tidak maka itu hanya masalah waktu saja. Petik 2. Bab 1654, Acara Sword Mountain.
Ketika kami pertama kali datang ke dunia besar, dua murid kami sudah menjadi pembudidaya di bagian paling atas dari lapisan Zunqi, dan dengan kemampuan mereka, aku tidak akan terkejut jika mereka telah menembus lapisan Huangqi. Ruoxie berkata. Aku pikir juga begitu, dan mungkin Tianqi telah menembus lapisan Huangqi juga. Kata Lin Feng riang. Lagi pula, mereka sudah berada di dunia besar selama 7 tahun. Itu waktu yang lama, dan apapun bisa terjadi di sana. Lin Feng telah menghabiskan begitu banyak waktu mempelajari mantra penempatan, dan bahkan kemudian, dia hanya satu langkah lagi dari menerobos ke lapisan Huangqi juga. Kultivasinya lebih kompleks daripada rekan muridnya, dan di atas itu, tingkat kultivasinya selalu lebih rendah. Lin Feng, benua 9 awan sangat luas, sehingga akan sangat sulit untuk menemukan orang lain. Karena itu, kita harus terus berlatih kultivasi dengan tujuan suatu hari membuat Tiantai menjadi kenyataan di dunia yang besar ini. Kemudian, teman dan guru kita akan menemukan kita dengan mudah, kata Ruoxie. Pasti, kata Lin Feng sambil mengangguk. Ruoxie, apakah itu temanmu? Tanya seorang pria parubaya yang menatap Lin Feng. Memang, dia salah satu muridku dari dunia kecil, kata Ruoxie mengangguk. Lin Feng, itu Tuan Yun Yao, dia sering mengajariku hal-hal di sini. Halo Tuan Yun Yao, aku Lin Feng, kata Lin Feng, mengangguk dan tersenyum. Yun Yao memandang Lin Feng dan berbisik, Lin Feng, Lin Feng. Apakah kamu Lin Feng dari kota emas api? Kata Yun Yao tiba-tiba. Aku menghabiskan beberapa waktu di sana, kata Lin Feng mengangguk. Bahkan pembudidaya yang kuat dari Sword Mountain sekarang mengenalinya. Rumornya benar, kamu hanya seorang kultivator Zun, namun kamu dapat membunuh kaisar, dan kamu masih sangat muda. Selain itu, kamu juga berteman dengan Ruoxie, betapa menarik. Kata Yun Yao dengan antusias. Dia telah mendengar banyak tentang Lin Feng, jadi dia langsung penasaran. Selain itu, Ruoxie sudah sangat berbakat sehingga Yun Yao penasaran melihat seberapa kuat Lin Feng. Ruoxie sangat kuat, bahkan dibandingkan dengan sebagian besar murid Sword Mountain. Dan sekarang, muridnya, seorang pembudidaya Zun, bisa membunuh kaisar. Buat dirimu di rumah, Feng kecil, kata Yun Yao. Dia memanggil Lin Feng, Feng kecil seolah-olah mereka sudah dekat. Lin Feng senang. Tolong, datang dan duduklah. Mari kita memiliki beberapa makanan dan minuman, kamu adalah tamu terhormat, kata Ruoxie. Lin Feng mengikuti dan segera mereka tiba di aula besar tempat banyak orang berkumpul. Beberapa orang duduk, yang lain mengobrol atau bersantai. Tapi melalui semua ini, Lin Feng merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya dengan cara yang dingin. Klan Yan. Lin Feng melirik dan melihat beberapa orang dari turnamen, mereka mungkin pejabat tinggi. Tes pedang besar akan segera dimulai dan orang-orang dari klan Yan mungkin tamu kehormatan. Lama tidak bertemu, aku percaya kamu telah melakukan dengan baik sejak kita terakhir bertemu, kata beberapa orang dari klan Yan kepada Lin Feng. Mereka sangat sopan, yang mengejutkan mengingat keadaan. Aku baik untuk aku masih hidup, kata Lin Feng mengejek. Dia tahu orang-orang itu ingin membunuhnya. Dia telah membunuh Yan Feng, yang merupakan penghinaan bagi mereka. Slash, energi kosmik terkondensasi, tiba-tiba, Lin Feng merasakan bahwa suhu naik ke tingkat yang tidak menyenangkan. Hah, orang-orang di sekitar mereka merasakan panas dan memandang Lin Feng, memperhatikan betapa sedihnya dia. Lalu tiba-tiba tanah di antara anggota klan Yan pecah. Para anggota klan Yan melompat, dan sebuah lubang yang dalam terbentuk di mana mereka berdiri sebelumnya. Kerumunan terkejut melihat bahwa beberapa orang berkelahi di sana, terutama melihat bagaimana Sword Mountain menjadi tuan rumah. Para tetua gunung pedang melirik anggota klan Yan, yang membuat klan Yan tampak kesal setelah mereka perhatikan. Mereka berbalik ke Lin Feng sambil berkata, seberapa berani, kamu berani menyebabkan masalah di sini. Kamu bahkan menghancurkan tanah. Petik 2. Kamu berdiri di sana dan aku tidak, mengapa mencoba menuduhku? Kata Lin Feng, tanpa ekspresi. Mengapa kita memecahkan tanah di bawah kaki kita sendiri? Mengapa aku harus memecahkan tanah di bawah kaki kamu? Tanya Lin Feng. Kamu, para anggota klan Yan tidak bisa mengakui bahwa mereka telah menyerang Lin Feng terlebih dahulu. Bagaimana aku bisa tahu kamu tidak memiliki niat jahat? Tanya salah satu pembudidaya dari klan Yan. Karena kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya, aku akan melakukannya. Alasan mengapa aku menghancurkan tanah adalah menjadi seseorang menyerang aku dengan energi kosmik api dan aku harus melindungi diri aku sendiri, kata Lin Feng. Tentu saja, aku memang merusak tanah. Ini adalah kesalahan aku, jadi aku bisa pergi jika Sword Mountain tidak menginginkan aku di sini. Petik 2. Apakah itu benar? Tanya seorang tetua kepada Yao Yun yang berdiri tidak jauh dari Lin Feng. Tuan, Lin Feng mengatakan yang sebenarnya. Yan Clan menyerang lebih dulu, kata Yun Yao mengangguk. Tidak hanya ini, tetapi anggota klan Yan jauh lebih kuat dari Lin Feng, jadi jika Lin Feng tidak bereaksi, dia akan mati. Maafkan dia. Petik 2. Berapa banyak klan di Goldfire City yang sekuat Yan Clan? Tanya sesepuh ke Yun Yao. 2 di bagian utara Goldfire City, dan banyak lagi di bagian lain kota.
Selusin jika kamu mempertimbangkan seluruh kota, kata Yun Yao dengan tenang. Ketika kamu punya waktu, cobalah untuk menemukan klan dengan siapa kita dapat bekerja dengan di masa depan, kata tetua dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, anggota klan Yan menjadi kesal, berkata, maafkan kami, Tuan. Klan Yan sudah mengecewakan kita, dan kita tidak ingin melihat hal-hal seperti itu terjadi lagi, kata sesepuh dari Sword Mountain. Lin Feng, kata si tetua dengan riang, aku pernah mendengar bahwa kamu adalah sesama murid Ruoxie. Sword Mountain sangat senang memiliki kamu di sini, kamu dapat tinggal selama yang kamu inginkan. Petik 2. Banyak orang memandang Lin Feng ketika mereka mendengar sesepuh, mereka bertanya-tanya siapa pemuda itu. Dia sangat muda, tapi Gunung Pedang memberinya wajah, yang lebih tua bahkan telah mempermalukan klan Yan karena dia. Itu tidak sesederhana kelihatannya. Sword Mountain ingin menemukan pasangan lain karena klan Yan telah menjadi terlalu lemah. Lin Feng adalah teman Ruoxie dan dia mulai menjadi terkenal, jadi itu ide yang baik untuk lebih dekat dengannya. Kultivator Zun yang bisa membunuh kaisar sangat jarang. Lin Feng, datang dan temui beberapa tetua, kata Yun Yao. Sangat cepat, banyak orang mengetahui siapa Lin Feng. Setelah itu, semua orang mengabaikan klan Yan. Lin Feng tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di aula. Dia ingin berjalan-jalan dengan Ruoxie dan mengunjungi daerah itu. Ada banyak peninggalan bersejarah yang dipenuhi dengan energi pedang yang ingin dicari Lin Feng. 3 hari kemudian, tes pedang besar dimulai di sebuah lembah. Banyak kelompok pengaruh hadir, termasuk para murid dari Sword Mountain. The Great Sword Test adalah peristiwa di mana para murid dari Sword Mountain bertukar pandangan mereka tentang kultivasi. Ruoxie baru saja menembus lapisan Huangqi, jadi dia tidak bisa berpartisipasi. Sebaliknya, dia hanya duduk dengan Lin Feng. Ada semua jenis murid di Sword Mountain yang mempraktikkan berbagai jenis teknik dan keterampilan, termasuk banyak yang belum pernah aku lihat sebelumnya, pikir Lin Feng. Dia sudah menonton selama 2 jam, dan meskipun banyak dari murid-murid ini tidak bisa bersaing dengannya, dia masih bisa belajar banyak dengan menonton teknik pedang mereka. Bab 1655, memotong lengan, subscribe Penatua. Ruoxie, kamu sudah mempelajari pedang tulisan suci kuno di Sword Mountain, kan? Tanya Lin Feng saat mereka mengamati pertempuran di lembah. Memang, aku mempelajari banyak tulisan suci kuno di lembah, yang sangat kuat juga. Aku mempelajari beberapa yang baik untuk kecepatan energi kosmik aku, tetapi aku tidak berhasil membuat energi peluruhan aku berubah menjadi energi kosmik. Bahkan jika aku terus mempelajari energi peluruhan, aku tidak berpikir aku akan dapat menemukan kitab suci kuno yang membusuk, Ruoxie menjelaskan sambil mengangguk. Dia telah menembus lapisan Huangqi mengandalkan energi kosmik kecepatan. Kekuatan peluruhan jarang terjadi dan membingungkan. Itu normal bahwa kamu belum berhasil membuatnya menjadi energi kosmik, tetapi aku yakin kamu akan melakukannya. Sekarang kamu seorang kaisar, kamu hanya akan menjadi lebih kuat, kata Lin Feng. Kamu mengerti lebih banyak jenis energi daripada aku, akan sangat sulit bagimu untuk menjadikan semuanya menjadi energi kosmik. Kamu juga akan memerlukan beberapa tulisan suci kuno untuk membantu kamu meningkatkan energi kosmik kamu. Lin Feng, kamu harus membuat pilihan yang tepat di masa depan, kata Ruoxie. Dengan keterampilan yang tepat, naik level lebih mudah. Lin Feng telah mempelajari kitab suci iblis, karena itu, dia perlu mengandalkan kekuatan iblis untuk menerobos ke lapisan Huangqi. Aku mengerti, kata Lin Feng mengangguk. Dia perlu memikirkannya dengan benar, tetapi tulisan suci 3 kehidupan itu sangat kuat. Waktu berlalu, dan beberapa orang telah bertarung. Lin Feng telah mencatat beberapa teknik pedang yang luar biasa, serta beberapa pembudidaya pedang yang luar biasa. Jika aku tidak berhasil menembus lapisan Huangqi, aku akan berpartisipasi dalam tes pedang besar, tetapi meskipun begitu, aku tidak akan menempati peringkat pertama atau kedua, mungkin 5 teratas, bisik Ruoxie. Itu tidak berarti dia tidak berbakat, hanya saja beberapa dari mereka telah berlatih teknik pedang lebih lama darinya dan dengan sumber daya yang lebih baik. Tes berakhir, dan orang yang menang mengenakan helm dengan lambang bulu. Teknik utamanya adalah teknik pedang 9 suns. Yang kedua juga luar biasa, dia berlatih teknik yang sama dengan pemimpin Sword Mountain. Dia menggunakan pedang besi raksasa. Meskipun dia masih sangat muda, dia masih terlihat dewasa. Lu Yao peringkat kelima, yang tidak buruk. Teknik pedangnya unik karena tampak hampir tidak terlihat ketika dia menyerang. Semua murid hebat, itu pertunjukan yang indah. Banyak orang yang tidak termasuk dalam sekte ada di sini, jadi jika seseorang ingin mencobanya, mereka bisa. Bahkan kaisar dapat mencobanya, tetapi kamu hanya diizinkan untuk menggunakan teknik pedang, dan kamu harus menahan tingkat kultivasi kamu, kata tetua, berdiri dan tersenyum. Lin Feng hanya mengamati, tapi dia tahu para peserta gugup. Bagi mereka, ujian itu penting karena itu adalah cara untuk membuktikan kepada para tetua Gunung Pedang bahwa mereka mampu. Bisakah aku menantang siapapun? Tanya seseorang pada saat itu, berdiri. Memang, kamu bisa menantang siapapun, kata sesepuh tersenyum. Banyak orang melompat ke lembah dan mulai memerangi murid-murid dari Sword Mountain. Beberapa dari mereka menang, beberapa lainnya kalah.
Beberapa anak muda yang sangat kuat datang dari jauh untuk melihat kompetisi karena mereka terpesona oleh pedang. Namun, tidak ada yang berhasil mengalahkan sang juara. Pada saat itu, Lu Yao baru saja mengalahkan seorang pembudidaya yang kuat dan tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng, kamu menang melawan beberapa muridku terakhir kali, dan kamu seorang pembudidaya pedang yang kuat. Mengapa kamu tidak datang dan menunjukkan kepada kami seberapa baik kamu dalam budidaya pedang? Petik 2. Lu Yao tidak benar-benar tahu seberapa kuat Lin Feng, dia bahkan tidak tahu bahwa Lin Feng telah membunuh seorang kaisar di kota emas api. Mereka yang tahu tentang itu terutama adalah para kaisar di Sword Mountain. Bahkan tanpa pengetahuan ini, Lu Yao masih tidak meremehkan Lin Feng. Dia telah bertemu Lin Feng beberapa kali, dan dia benar-benar ingin melawannya. Bertarung melawannya selama tes pedang besar adalah cara yang aman untuk melihat seberapa kuat Lin Feng sebenarnya karena Lin Feng tidak bisa membunuhnya. Lin Feng tahu apa yang dipikirkan Lu Yao, jadi dia tersenyum. Banyak orang melihat Lin Feng, termasuk yang lebih tua yang tersenyum dan berkata, Lin Feng, kamu juga berlatih budidaya pedang. Aku baru belajar sendiri beberapa hal, aku hanya pemula, jawab Lin Feng, tersenyum. Pergi dan cobalah, mungkin aku bisa belajar sesuatu darimu, kata si tetua bercanda. Lu Yao tercengang, tetua itu bercanda dengan Lin Feng. Lu Yao tidak tahu harus berpikir apa, tetapi Lin Feng berdiri dan berkata, baiklah, ayo kita coba. Kemudian, dia mendarat di lembah di depan Lu Yao. Lu Yao menghunus pedang perak dan bertanya pada Lin Feng, di mana pedangmu? Petik 2. Lin Feng mengeluarkan pedang biasa, yang sebenarnya terlihat palsu saat melambai. Lin Feng menekuk pedangnya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu kapan harus menghunuskan pedang. Kamu, Lu Yao tampak marah. Lin Feng jelas mengolok-oloknya. Dia segera melepaskan pedang Qi ke Lin Feng. Lalu dia menghilang dengan pedangnya, muncul kembali lebih dekat ke Lin Feng. Lin Feng terkejut melihat teknik yang bagus. Lin Feng bergerak seperti angin dan menghindari serangan yang masuk. Tebasan, Lu Yao menebas ke depan, menghancurkan energi angin. Lin Feng bergerak seperti daun di angin, dia lincah dan fleksibel. Dia muncul di langit dan menghindari serangan Lu Yao lagi. Lu Yao sangat marah, dia terus bergerak seperti ilusi saat dia mengejar Lin Feng. Mati, energi menakutkan kental saat pedang peraknya bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng tiba-tiba berhenti. Dia lekat-lekat menatap pedang angin sambil tetap tak bergerak. Dia terlihat sangat tenang saat dia dengan kuat memegang pedang lembutnya. Lin Feng menggunakan momen cepat ini untuk mempelajari serangan. Akhirnya, ketika serangan itu terlalu dekat, ledakan terdengar sebagai peledak Qi muncul, menyerang serangan pedang ilusi. Lu Yao tidak bisa memadatkan energinya pada saat itu, jadi Lin Feng mengambil kesempatan untuk menyerang 3 kali. Yang pertama adalah pedang angin yang meledak, yang kedua adalah tebasan pelindung, dan yang ketiga sulit untuk dijelaskan saat bergerak menuju Lu Yao. Serangan Lin Feng sangat cepat. Jeritan mengerikan terdengar, dan Lu Yao bergerak mundur. Darah memercik, dan energi pedangnya menyebar. Kerumunan memandang lengan Lu Yao, sudah terputus. Teknik pedangmu tidak buruk, kata Lin Feng, tersenyum. Lin Feng, teknik pedang apa itu? Tanya si tetua. Dia tidak mengenalinya, tetapi dia bisa tahu bahwa itu berubah dari terlihat biasa pada awalnya dan menjadi meledak pada akhirnya. Aku hanya mengondensasi beberapa energi muskil, itu saja, jawab Lin Feng. Tetua terkejut dan tersenyum, begitu. Ketika seorang kultivator kuat, tekniknya kuat. Bab 1656, Maksud Pedang Kaisar Wu Tianjian. Aku benar-benar tidak pantas menerima begitu banyak pujian, Tuan, kata Lin Feng, tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia menatap orang yang berada di peringkat kedua dan bertanya, Yang Mulia, apakah kamu ingin mencoba? Pria muda itu melirik Lin Feng dan bergerak ke arahnya, aku lakukan. Lin Feng baru saja menggunakan satu teknik untuk mengalahkan Lu Yao, bahkan membuatnya terlihat mudah. Namun, dia telah melepaskan begitu banyak energi sekaligus, yang dia tahu tidak mudah untuk dilakukan, sehingga pria yang berada di posisi kedua ingin melihat seberapa kuat Lin Feng sebenarnya. Lu Yao masih berdarah, dan semua orang menatapnya dengan cara menghina. Dia berada di peringkat kelima dan masih kehilangan satu lengan. Pria muda dengan pedang besi tiba-tiba melepaskan kekuatan yang naik ke langit, energinya dengan cepat menjadi menindas. Slash. Tahap pertempuran segera dipotong menjadi sebagai pria muda dengan pedang besi berlari menuju Lin Feng, tanda muncul di sekitar pedang besinya. Lalu dia tiba-tiba melompat di udara, jatuh seperti gunung ke Lin Feng. Dia juga memahami energi muskil bumi. Aku mengerti, pikir Lin Feng. Dia mengangkat tangannya sambil mengondensasi energi bumi menjadi pedang. Dia melompat ke depan, dan pedang raksasa muncul pada saat yang sama. Itu bertabrakan dengan pedang besi, meninggalkan kesemutan Lin Feng dengan mati rasa. Pria muda itu mengangkat pedang besinya lagi dan menyerang beberapa kali lagi, setiap kali meninggalkan Lin Feng dengan perasaan bahwa gunung jatuh padanya. Seberapa kuat? Pikir kerumunan. Kitab Suci Raja Pedang adalah beberapa tulisan suci paling kuat di Gunung Pedang, dan pemimpin secara pribadi mengirimkannya kepada para muridnya. Pemimpin tidak akan kecewa kepada muridnya sekarang,
kata si tetua. Serangan itu terlihat seperti serangan Yuan Fei, tetapi lebih kuat. Juga, sulit untuk menghindari mereka karena penindasan mereka, pikir Lin Feng. Lin Feng mengangkat kepalanya, dan niat pedangnya tampaknya berubah, terlihat lebih keras dan lebih tajam. Dia berubah menjadi cahaya saat dia bergerak dengan angin. Kali ini ia menggunakan Wind and Thunder Attack, Nirvana Sunya Destruction dan Desolate kesananya. Pedang besi didorong mundur, dan lubang raksasa muncul dalam energinya. Namun, dari lubang itu, pedang baru muncul yang memiliki energi angin dan besi bergabung bersama. Dengan pedang itu, cahaya yang menyilaukan muncul di depan Lin Feng. Sungguh kekuatan yang menakutkan, energi muskil bumi, tetapi itu energi praktis kosmik. Ada juga semacam pedang Raja Qi. Betapa menakutkan, pikir Lin Feng saat dia memadatkan lebih banyak niat pedang sendiri. Dia tidak ingin menghadapi serangan secara langsung, jika hanya untuk melihat apakah dia bisa. Pedang hitam raksasa muncul, tampak seperti gunung iblis saat jatuh. Ketika serangan mereka bertabrakan, sulit bagi penonton untuk membayangkan bahwa pertempuran hanya antara petani Zun. Pria muda dengan pedang besi didorong lebih tinggi ke udara saat Lin Feng didorong ke bawah, menabrak tanah. Mereka berdua merasa lumpuh dari pertukaran. Pria yang bertarung Lin Feng menatapnya dan berkata, teknik pedangmu bagus karena kamu tahu begitu banyak jenis energi. Aku tidak bisa mengalahkan kamu, tetapi aku masih bisa mengatakan bahwa ada beberapa masalah kecil dengan teknik pedang kamu, karena itu tidak cukup murni. Petik 2. Tidak ada teknik pedang yang sempurna, dan aku mengakui bahwa teknikku memang memiliki banyak kekurangan. Terima kasih atas saran kamu. Meskipun kamu kalah, kamu bisa bangga, kata Lin Feng. Lin Feng benar-benar tidak tahu cara membuat serangan terkuat, meskipun dia tahu banyak hal. Aku tahu apa yang kamu maksud. Kamu tidak menyukai kebanyakan orang. Aku tidak berbakat seperti kamu, jadi aku harus belajar sangat keras. Semua ini dipertimbangkan, aku senang bertarung melawan kamu, kata pemuda itu. Lalu, dia berjalan pergi. Aku senang juga, terima kasih, kata Lin Feng tersenyum. Kemudian, orang lain mendarat di depan Lin Feng yang mengenakan helm yang dihiasi dengan bulu. Sepertinya sang juara juga ingin bertarung, pikir kerumunan. Tetua tersenyum acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa kuat Lin Feng, pembudidaya pedang selalu ditentukan. Aku harap kita bisa bertukar pandangan tentang kultivasi, kata pemuda dengan helm. Dia memegang pedang berapi-api yang bukan senjata kekaisaran. Mereka tidak menggunakan senjata kekaisaran selama pertempuran mereka karena itu akan menjadi tidak berarti. Meskipun senjata kekaisaran dapat membantu seorang kultivator menjadi lebih kuat, ini adalah ujian keterampilan pribadi. Awalnya, Lin Feng ingin bertarung melawan pemuda itu dengan pedang besi karena dia ingin melihatnya menggunakan teknik Kaisar Taijian dari dekat, tapi mengapa tidak bertarung melawan juara kontes juga? Lepaskan pedangmu, kata Lin Feng dengan tenang. Pria muda itu mengangguk, lalu energi pedangnya melesat ke langit. Dengan kilat, 9 matahari muncul di langit, menerangi daerah itu. Lin Feng dengan enggan menyipitkan matanya di bawah cahaya yang menembus itu. Api yang menakutkan tiba-tiba muncul di depan Lin Feng, memberinya kesan bahwa dia dalam bahaya. Dia secara tidak sadar menggigil sebelum bergerak seperti angin. Pembunuhan 9 Sun. Pemuda itu bergerak juga, meringkas 9 matahari menjadi naga api raksasa. Hancurkan. Lin Feng menutup matanya, lalu pedang kematian muncul di tangannya. Pedang dan naga itu bentrok. Namun, pria muda itu mendarat di depan Lin Feng. Jari-jari Lin Feng berubah menjadi pedang tajam sementara 9 matahari muncul lagi, sama mempesona seperti sebelumnya. 9 Sun Laceration, kata pria muda itu. Kali ini 9 matahari berubah menjadi pedang berapi tajam. Desolate Explosion, teriak Lin Feng dengan marah. Dia memadatkan energi destruktif kali ini. 9 Sun Shield, kata pria muda itu. Dia menghilang dan muncul kembali di depan Lin Feng, pedangnya masih bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Menyerang. Lin Feng berhenti menggunakan pedang aslinya, dan menyalurkan energinya ke tangannya, yang berubah menjadi pedang, dan kemudian seluruh tubuhnya mengikuti suit. Hah, tetua dari Sword Mountain merasakan Qi Wutian dalam energi Lin Feng. Bab 1657, Wu Tianjian, Subscribe Penatua. Memang, teknik pedangnya benar-benar terlihat seperti miliknya, pikir si tetua. Dia bukan satu-satunya yang mengenali ini. Banyak pembudidaya tua lainnya dari Sword Mountain terkejut dengan niat pedang Lin Feng. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Dengan beberapa usaha, Lin Feng terus menahan lawannya. Akhirnya, pertempuran berlanjut sampai pemuda itu tiba-tiba kembali. Dia tahu dia telah kalah. Kamu seperti pedang, setidaknya kamu berpikir seperti itu. Aku tidak bisa mengalahkan kamu, kata pemuda itu, tersenyum kecut. Dia telah mencoba menggunakan serangan yang kuat dan eksplosif untuk mendapatkan kemenangan awal bagi dirinya, tetapi ketika itu tidak berhasil, dia dengan cepat kehabisan. Tapi serangan pedangku tidak lemah, kata pemuda itu. Lin Feng mengangguk, memang, teknik pedangmu sempurna menurutku. Tidak peduli apa, aku pikir para pembudidaya Sun tidak dapat mengalahkan kamu, hanya kaisar yang dapat mengancam kamu, kata pemuda itu dengan tenang.
Lin Feng, kata tetua pada saat itu, membuat Lin Feng berbalik. Teknik pedangmu luar biasa, jadi kamu pasti punya guru yang mengajarimu budidaya pedang, kan? Tanya pria tua itu. Suatu hari, seorang pembudidaya pedang yang kuat mengatakan kepada aku harus memahami pedang sendiri, jadi aku menghabiskan beberapa tahun untuk mempelajarinya sendiri. Jelas Lin Feng tidak mengatakan seluruh kebenaran. Beberapa saat sebelumnya, dia ceroboh dan melepaskan beberapa niat pedang Kaisar Wu Tianjian. Melihat bagaimana dia masih tidak tahu mengapa Kaisar Wu Tianjian bertarung dengan pembudidaya terkuat Sword Mountain bertahun-tahun yang lalu, dia harus berhati-hati dengan apa yang dia katakan. Oh, luar biasa, jika itu mungkin, kami ingin bertemu dengannya, kata pria tua itu tersenyum. Aku bertemu dengannya di dunia kecil secara tidak sengaja, kata Lin Feng. Ada banyak dunia kecil di benua sembilan awan, sehingga orang tua itu tidak bisa tahu dunia kecil mana yang dibicarakan Lin Feng. Tetua mengangguk dan memandang semua murid, teknik pedang Lin Feng luar biasa, jadi jika kamu ingin belajar sesuatu darinya, cepat dan tantang dia sekarang. Tidak ada yang menjawab, murid pertama dan kedua dari kontes sudah kalah darinya, jadi mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkannya. Aku pergi, kata Lin Feng, setelah dia melihat bahwa tidak ada yang ingin melawannya. Dia terbang kembali ke Ruoxie. Beberapa orang luar lainnya ada di sana, tetapi mereka tidak menarik perhatian semua orang seperti yang dimiliki Lin Feng. Setelah pertempuran Lin Feng, bisakah ada hal yang lebih menarik? Setelah kontes, Lin Feng dan Ruoxie kembali ke Sword Mountain, beristirahat di atas beberapa tebing terjal dan menggantung batu. Ruoxie tersenyum pada Lin Feng, pemimpin Sword Mountain, Kaisar Tejian, banyak berlatih di sini pada hari itu. Jika kamu fokus, kamu bisa merasakan energi pedangnya. Petik 2. Lin Feng tersenyum pada Ruoxie, tampaknya saling memahami. Lin Feng melompat di udara di atas lembah, energi pedang naik bersamanya. Meskipun sangat tua, itu masih belum tersebar. Terlepas dari niat pedang Kaisar Tejian, ada juga niat pedang monarki. Pikir Lin Feng, merasakan energi di sekitarnya. Tulisan kuno Kaisar Tejian disebut Sword King Scripture karena suatu alasan. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng kembali ke puncak jurang dan tersenyum pada Ruoxie. Apakah ada jenis niat pedang lain yang ditinggalkan oleh pembudidaya kuat lainnya? Ini adalah Sword Mountain, jadi tentu saja ada banyak hal yang ditinggalkan oleh beberapa leluhur, kata Ruoxie. Dia membawa Lin Feng ke tempat lain di mana pegunungan mengelilingi mereka, masing-masing dengan jenis energi yang berbeda. Bahkan ketika berdiri jauh, orang bisa merasakan kekuatan yang menindas dari jutaan pedang. Banyak leluhur datang ke sini untuk berlatih budidaya pedang dan meninggalkan niat pedangnya. Lama-kelamaan semakin kacau, kata Ruoxie yang tertawa. Lin Feng mengerti apa artinya, jika seorang kultivator bertahan dan tinggal di sana untuk berlatih budidaya pedang, maka itu bisa memiliki konsekuensi besar. Lin Feng terjun langsung ke niat pedang yang kacau, yang segera merasa diserang oleh jutaan pedang. Niat pedang berat, niat pedang tajam, niat pedang kematian, niat pedang Lin Feng kacau bergerak di sekitar juga. Lin Feng menutup matanya dan dengan tenang merasakan energinya. Ruoxie memandang Lin Feng dan tersenyum ketika dia berpikir tentang bagaimana Lin Feng terlihat seperti pedang. 10 hari kemudian, mereka berdua pergi. Di kaki Sword Mountain, Lin Feng berbalik dan tersenyum pada Ruoxie, tidak perlu mengantarku. Jika aku punya waktu, aku akan kembali ke Sword Mountain untuk menemuimu. Petik 2. Ruoxie menggelengkan kepalanya dan berkata, benua sembilan awan penuh dengan pembudidaya yang kuat, jadi kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku juga akan segera pergi dan berlatih di luar, karena aku harus menghadapi bahaya untuk menjadi lebih kuat. Jika aku tinggal di Sword Mountain sepanjang waktu, aku hanya akan membusuk di sini, dan aku tidak akan pernah menjadi kaisar yang hebat. Petik 2. Lin Feng mengangguk, dia sepenuhnya mengerti. Kapan kita akan bertemu lagi? Tanya Lin Feng. Kecuali kita bertemu satu sama lain, kita akan bertemu lagi ketika Tiantai menjadi terkenal, kata Ruoxie tersenyum. Lin Feng mengangguk dan pergi, tampak percaya diri dan tenang saat dia melakukannya. Bahkan jika Tiantai naik di dunia besar, bagaimana kita bisa melindunginya jika kita tidak cukup kuat? Bisik Ruoxie saat Lin Feng pergi. Murid Tiantai bukanlah pengecut atau lemah. Kita masing-masing memiliki cara kita sendiri dalam melakukan sesuatu. Petik 2. Lin Feng tiba-tiba mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa, ledakan sonik terdengar saat ia berakselerasi. Niat pedang Lin Feng terus berubah saat dia bergerak, pedang bumi, pedang abadi, pedang kematian yang sedingin es. 10 jenis niat pedang mengalir di udara. Pada saat yang sama, ia diikuti oleh awan ki iblis saat pedangnya dan energi iblis terjalin. Energi pedang Lin Feng terus berubah saat ia berusaha menemukan cara terbaik untuk menggabungkannya. Api dan iblis, pedang iblis api, energi bumi dan iblis, pedang yang keras dan berat. Dia mencoba segalanya. Kaca, akhirnya, Lin Feng berhenti. Ngarai raksasa terbentuk di bawahnya ketika energi iblis yang sangat tajam menelan area itu. Ark, teriak Lin Feng dengan marah saat dia berubah menjadi pedang iblis.
Energi pedang dan iblis dapat menghancurkan langit, dunia tidak bisa mengalahkan aku. Teriak Lin Feng saat dia mengangkat tangannya ke langit. Pedang ini disebut Wu Tian, kata Lin Feng. Badai yang dipenuhi dengan energi iblis terbentuk dan naik ke langit. Bab 1658, Investigasi tentang Lin Feng. Kembali di Sword Mountain, yang lebih tua berdiri dengan tenang di puncak gunung. Dia melirik puncak gunung lain dan melihat siluet buram. Apa yang kamu inginkan? Kata suara acuh tak acuh. Tetua Agung telah berdiri di sana selama beberapa jam. Tuan, sebelumnya hari ini di kontes, aku melihat niat pedang Kaisar Wu Tianjian, kata si Tua Agung dengan suara rendah. Siluet buram itu tampak terkejut sesaat. Siapa? Tanya bayangan hitam buram itu. Lin Feng, dia adalah pemenang kontes senjata dari Gold Fire Tower, dia mengendalikan banyak jenis energi muskil, dan dia adalah seorang kultivator di bagian paling atas dari lapisan Zun Qi yang dapat membunuh Kaisar. Dia bahkan berlatih budidaya pedang, setelah menggunakan niat pedang Kaisar Wu Tianjian. Dia mengatakan seorang pembudidaya pedang yang kuat telah mengajarinya beberapa hal sebelumnya. Petik 2. Tetua menjelaskan semuanya dengan rinci. Kirim beberapa orang ke Gold Fire City. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun tentang dia di sana, maka lanjutkan penyelidikan, kata siluet buram itu. Tetua Agung membungkuk dan berkata, aku akan membereskannya. Lalu dia pergi. Pemimpin Sword Mountain adalah seorang kaisar agung, dan meskipun sesepuh agung sudah menjadi kaisar tingkat tinggi, perbedaan antara kaisar tingkat tinggi dan kaisar besar sangat besar. Lin Feng tidak tahu apa yang ingin dipelajari Sword Mountain tentang dirinya. Lin Feng masih tidak tahu mengapa Kaisar Wu Tianjian dan Kaisar Tai Jian pernah bertarung sebelumnya. Pada saat itu, Lin Feng sedang berjalan di lapangan dengan dua wanita yang sangat cantik di sebelahnya, Meng Qing dan Qiu Yuesin. Mereka hanya bisa muncul dalam mimpi Lin Feng. Kali ini, mereka berdua pembudidaya di bagian paling atas dari lapisan Zun Qi. Di dalam istana Kaisar Giok, akan sulit untuk menembus lapisan Huang Qi, jadi Lin Feng merasa bersalah dan sedih untuk mereka. Dia tidak bisa membiarkan mereka bepergian sendiri karena dia akan terlalu khawatir. Lin Feng, kata Qiu Yuesin, mengerutkan kening. Apa yang salah? Tanya Lin Feng. Aku merasa sisi lain dari aku hidup kembali, semakin lama semakin intens. Aku khawatir aku tidak akan tahan tekanan, kata Qiu Yuesin dengan suara rendah, takut. Kepribadian lainnya, Lin Feng menghela nafas. Lin Feng tidak bisa membantu Qiu Yuesin dengan ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi kepribadian itu. Kamu bisa melakukannya, kata Lin Feng, tersenyum dengan lembut sambil mengelus tangannya. Qiu Yuesin mengangguk dan tersenyum kembali. Ada desa di sana, kita harus beristirahat, kata Meng Qing, menunjuk sebuah desa. Lin Feng tersenyum, dia tidak bisa menolak karena dia tidak terburu-buru. Ada banyak sungai dan aliran kecil di desa. Pemandangannya indah. Orang-orang di desa agak lemah, setiap petani tingkat Tian atau Zun dianggap sangat kuat di sana. Mereka duduk di tepi sungai dan menginjakkan kaki di air, menikmati kedamaian dan ketenangan. Lin Feng, aku suka tempat ini, kata Meng Qing tersenyum. Dia melihat sekeliling, melihat ke ladang, memperhatikan banyak anak muda yang berlatih kultivasi. Sebagian besar dari mereka adalah pembudidaya tingkat Suan yang mempelajari fusi manusia dan bumi, sehingga mereka bisa menembus ke lapisan Tianqi. Tanpa obat dan bakat, hidup di dunia ini sulit. Kita harus sangat menderita untuk menjadi lebih kuat, yang berarti bertarung dalam perang dan membunuh banyak orang. Bahkan jika kita menerobos ke lapisan Tianqi lebih lambat dari yang lain, itu tidak masalah karena setelah itu, kita juga punya waktu untuk menembus ke lapisan Zun Qi, dan kemudian lapisan Huang Qi. Orang tidak kekurangan waktu, mereka tidak memiliki pengalaman dan niat, kata seorang kultivator yang kuat kepada orang-orang muda. Lin Feng tersenyum. Orang-orang muda itu sekitar 13 dan 14. Pada usia itu, Lin Feng tidak tahu banyak tentang kultivasi, dan sekarang dia satu langkah lagi untuk menembus lapisan Huang Qi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Xiao Chen dan Ye Sui. Bayi itu pasti sudah dewasa, pikir Lin Feng, memandang desa yang cerah. Itu membuatnya mengingat desa kecil di dunia kecil. Wu Sang pasti berumur 9 tahun sekarang, pikir Lin Feng. Dia lebih muda dari Xiao Chen, tetapi Wu Sang sudah berusia 9 tahun. Aku ingin punya anak juga, kata Meng Qing tersenyum. Lin Feng meraih tangannya dan tersenyum, kamu tidak malu lagi. Aku ingin punya anak dengan kamu dan kemudian membesarkannya, mengawasinya tumbuh dewasa. Kata Meng Qing memerah dan memeluk Lin Feng. Lin Feng membelai punggungnya, dia tersentuh tetapi dia tahu itu tidak mungkin sampai dia menjadi seorang kaisar. Qiu Yuesin meraih lengan Lin Feng dan berkata dengan suara lembut, Lin Feng, beri kami pakaian dan topeng, dan kemudian kami akan tinggal bersamamu. Lin Feng membelai kepalanya. Dia benar-benar ingin bepergian bersamanya. Ya, aku setuju, kata Meng Qing. Lin Feng tersenyum kecut dan berkata, baiklah, aku bisa melakukan itu. Guru itu kemudian memperhatikan Lin Feng. Dia bukan seorang kultivator dan dia memiliki dua wanita yang sangat cantik di sebelahnya.
Sebenarnya, dia tidak bisa melihat budidaya Lin Feng, yang berarti pembudidaya yang sangat kuat telah datang ke desa mereka. Ayo pergi, kata Lin Feng, dan kemudian mereka menghilang. Guru itu terkejut, orang-orang itu terlalu cepat. Lin Feng dan dua gadis bepergian melalui pegunungan, danau, kota-kota kecil, dan dataran datar tak terbatas. Mereka juga telah bertarung melawan banyak orang. Terlepas dari kota-kota utama yang terkenal, ada juga banyak kota dan desa rata-rata. Sebulan kemudian, mereka kembali ke Goldfire City. Pada saat itu, kembali di Sword Mountain, di puncak terlarang, sesepuh agung datang untuk melihat pemimpin itu lagi. Dia telah menyelidiki Lin Feng, dan setiap kali dia belajar sesuatu yang baru tentang Lin Feng, dia terkejut. Jadi, bagaimana hasilnya? Tanya pemimpin itu. Aku memeriksa Mui dari Muklan di Goldfire City, dia yang membawa Lin Feng ke Goldfire City. Kami membuat orang mengobrol dengannya, membicarakan masa lalunya, dan beberapa hal penting lainnya. Kami belajar beberapa hal tentang Istana Abadi dan beberapa tentang 9 Istana Langit yang hebat. Kami juga membuat beberapa pembudidaya pergi ke kota Xisiang dan 9 Istana Langit yang hebat untuk menyelidiki lebih lanjut. Lin Feng berasal dari dunia kecil, dan dia tahu lebih dari 10 jenis energi muskil. Aku bahkan mengirim beberapa orang ke dunianya yang kecil untuk melihat apakah ada sesuatu tentang dia di sana. Petik 2. Tetua yang hebat telah melakukan semua yang dia bisa untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lin Feng. Mui tidak banyak berbicara tentang Lin Feng, hanya tentang tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi. Bab 1659, Kebangkitan, Subscribe Penatua. Kembali di Bahuang, klan Wen telah menggantikan klan Qi. Di bagian tengah Bahuang, klan Wen sangat terkenal, bahkan sangat kuat. Mereka adalah kelompok terkuat di Bahuang. Selain klan Wen, ada kelompok lain, sekelompok alkemis yang telah bangkit selama beberapa tahun sekarang. Bahuang Jiu, kamu sudah tahu bahwa mereka hidup di dunia kecil. Banyak orang ingin tahu tentang dunia yang hebat, terutama orang-orang muda yang berbakat dan luar biasa. Mereka ingin melihat seperti apa rupanya, tetapi pada saat yang sama, mereka tahu mereka tidak bisa pergi karena mereka masih terlalu lemah. Pada saat itu, di bagian tengah Bahuang, ada beberapa orang yang menyelidiki tentang masa lalu provinsi, termasuk budidaya pedang Lin Feng. Lin Feng sangat terkenal di dunia itu, jadi semua orang tahu tentang dia. Mengenai pembudidaya pedang yang kuat, Jianghe memiliki seseorang yang telah mengancam utusan dari Istana Surgawi menghukum petir. Semua orang berpikir bahwa dia adalah Kaisar Wu Tianjian. Sekarang, para kaisar tidak bertarung setelah mereka pergi dengan para jenius provinsi. Kami berada di dunia kecil, jadi mungkin mereka tidak ingin kembali, seseorang beralasan. Kembali di Sword City, Jianghe menjadi lebih besar dan lebih penting. Bahkan klan Wen dan Pavilion Alkemis Monarchik tidak berani menyinggung Jianghe. Pada saat itu, seorang pria parubaya tiba di luar wilayah Jianghe. Dia memiliki pedang panjang yang tampak biasa bertumpu di punggungnya, tapi pedangnya Qi menakutkan. Siapa kamu? Tanya dua penjaga dengan dingin. Aku pernah mendengar bahwa Jianghe adalah tempat bagi pembudidaya pedang. Aku sudah berlatih budidaya pedang selama 40 tahun, jadi aku ingin melihat para pembudidaya dari Jianghe, kata pria parubaya itu. Tiba-tiba, dia melepaskan pedang Qi yang menakutkan yang bersiul ganas. Wajah kedua penjaga berubah sedikit pucat setelah dia melepaskan pedangnya Qi. Pedang guntur, kata pria parubaya yang mengenakan pakaian katun. Dia melepaskan energi pedang guntur. Setelah waktu yang singkat, orang-orang di pedang raksasa muncul di Cakrawala, Jianmu dan yang lainnya. Siapa kamu, Yang Mulia? Tanya Jian, Mu mengerutkan kening. Niat pedang orang itu mengerikan. Kamu sangat lemah, bahkan terlalu lemah. Kamu menyebut ini tempat suci bagi para pembudidaya pedang. Kata pria parubaya itu, pedang guntur Qi bergerak kembali kepadanya. Para pembudidaya pedang Jianghe tiba-tiba melepaskan energi pedang, tetapi pria parubaya itu bangkit di udara, Qi gemuruh menyerang semua orang di bawahnya. Meski darah tumpah, tidak ada yang mati. Kamu menyebut dirimu pembudidaya pedang. Ejek pria parubaya sambil melepaskan lebih banyak pedang Qi. Orang itu adalah seorang kaisar pedang, yang di Bahuang lebih dari mengejutkan, beberapa orang di dunia kecil itu bisa menghadapinya. Aku hanya harus menghancurkan Jianghe kalau begitu. Kamu adalah aib bagi pembudidaya pedang. Kata pria parubaya itu, menghunuskan pedangnya. Sepertinya tidak ada yang bisa menghindari serangan itu, mereka hancur. Kencing, teriak seseorang pada saat itu. Pria parubaya itu memandangi pedang raksasa itu dan berkata, ada seorang pembudidaya pedang yang sangat kuat di sini, tapi dia tidak mau keluar. Tiba-tiba, energi pedang naik ke langit, mengejutkan pria parubaya itu. Tuan, bisakah kamu mengajari aku budidaya pedang? Tanya pria parubaya itu. Jika aku muncul secara pribadi, aku harus membunuhmu, jadi kencing saja. Kata suara itu. Pria parubaya itu tampak ketakutan. Dia membungkuk di depan pedang raksasa dan berkata, aku mengganggumu, jadi aku akan pergi. Kemudian pria parubaya itu pergi. Pada saat itu, di luar Sword Grave, ada seorang lelaki tua bersandar di dinding. Pedang Kaisar Wu Tianjian melayang di depannya.
Dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang, lalu dia berbisik, meskipun aku berada di dunia kecil, beberapa orang masih mencari aku. Siapa pembudidaya pedang kuat yang datang ke Bahuang? Dia datang hanya untuk membuat Kaisar Wu Tianjian muncul. Alasannya jelas, Lin Feng sudah ke Sword Mountain, kalau tidak, tidak ada Kaisar Pedang yang akan datang ke Jianghe. Di Suiyue, di dunia kecil permaisuri si tempat Duan Xinye tinggal, Yue Menghe dan Liu Fei menyaksikan Duan Xinye berlatih kultivasi. Liu Fei, Xinye menjadi lebih kuat dan lebih kuat setiap hari. Yue Meng dia berkata kepada Liu Fei menggunakan telepati. Memang, dia telah banyak berubah. Dia berkembang sangat cepat, kata Liu Fei, meskipun dia mengerutkan kening. Xinye sedang mengalami sesuatu yang aneh di mana ia menjadi orang asing, kadang-kadang memiliki kepribadian lamanya. Mungkin itu karena Little Feng belum kembali dalam waktu yang lama, saran Yue Menghe, masih menggunakan telepati. Kurasa tidak. Aku tidak berpikir dia akan bertindak seperti itu jika dia bisa membantu, kata Liu Fei, masih mengerutkan kening. 7 tahun telah berlalu, dan dia masih sama, hanya sedikit lebih dewasa. Tapi Duan Xinye tidak selembut di masa lalu, dia lebih dingin seperti Ratu Es. Setelah bertahun-tahun, kapan Little Lin Feng kembali? Bisik Yue Menghe, untungnya, dia punya Wu Sang, kalau tidak dia akan sangat merindukan Lin Feng. Ibu, menembus lapisan Huangqi sangat sulit. Lin Feng akan kembali setelah menembus lapisan Huangqi, kata Liu Fei, tersenyum dengan lembut. Namun, pada saat itu, Duan Xinye tiba-tiba membuka matanya. Rambutnya berantakan, dia tampak dingin dan jauh. Begitu dia membuka mata di sini, dia pergi. Xinye, teriak Yue Menghe. Namun, Duan Xinye mengabaikannya dan menghilang ke cakrawala. Duan Xinye menjadi lebih kuat dari Yue Menghe, jadi dia tidak bisa mengejarnya lagi. Kembali di dunia besar, di Goldfire City, Qiu Yuexin tiba-tiba mulai bergetar ketika dia merilis volume Merciless Niski. Yuexin, kata Lin Feng, memeluknya erat. Tetapi bahkan ketika dia memeluknya, Qiu Yuexin masih bergetar dan kibelas kasihnya tidak bubar. Dia terus mendorong Lin Feng dalam perjuangan, tetapi setelah waktu yang singkat, dia kembali ke akal sehatnya dan kibelas kasihnya semakin menghilang. Yuexin, ada apa? Tanya Meng Qing, dia tampak khawatir. Qiu Yuexin tampak ketakutan saat melihat Lin Feng dan Meng Qing dan berkata, dia bangun. Siapa? Tanya Meng Qing. Siapa yang terbangun? Hati Lin Feng mulai berdebar. Dia sudah bangun. Ribuan tahun sebelumnya, dia belum mati. Bab 1660, menyingkirkan Lin Feng. Di Sword Mountain, sesepuh agung pergi ke puncak terlarang lagi. Sudah jelas sekarang, tanya bayangan hitam yang kabur. Ya, memang, itu memang dia. Dia bersembunyi di dunia kecil, kata si tetua agung. Setelah bertahun-tahun, mereka menemukannya lagi. Fuosh, pedang besi Kaisar Taijian mulai berdengung dan bersiul. Pemimpin, kata tetua agung, membungkuk di depan Kaisar Taijian. Kamu sesama muridku, jadi kamu harus tahu ceritanya lebih baik daripada orang lain. Aku harus pergi secara pribadi, kata Kaisar Taijian. Memang, saat itu dia telah mengalahkan orang itu, tetapi setelah sekian lama, dia mungkin telah pulih. Kamu bijak, saudara. Meskipun pemimpin Sword Mountain adalah sesama muridnya, dia juga seorang Kaisar Agung. Apa hubungan antara dia dan Lin Feng? Tanya Kaisar Taijian. Lin Feng adalah tuan muda Jianghe, tempat dia tinggal. Mungkin dia menerima ajaran Kaisar Wu Tianjian di sana. Di dunia kecil itu, Lin Feng sangat terkenal, dan semua orang mengenalnya, kata sang tetua agung. Dia berusaha memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Lin Feng. Dia jenius tapi mengejutkan, dia juga keturunan Wu Tianjian. Saudaraku, Lin Feng memiliki sesama murid dari dunia kecil yang menjadi murid di sini di Gunung Pedang kita. Namanya adalah Ruoxie dan dia sangat berbakat, salah satu pemuda paling menonjol dari Gunung Pedang. Dia sudah memahami energi kosmik, dan energi pembusukannya yang sudah musnah sudah mencapai tingkat tertinggi. Dia mungkin akan segera memahami energi kosmik yang membusuk, kata tetua besar Sword Mountain. Apakah dia keturunannya juga? Tanya Kaisar Taijian. Lin Feng sudah bisa membunuh Kaisar dan Ruoxie sangat berbakat, bisakah mereka berdua menjadi muridnya? Tidak, Ruoxie dan Lin Feng berasal dari Tiantai, sekelompok kecil influence. Ruoxie tidak ada hubungannya dengan Wu Tianjian. Petik 2. Kaisar Taijian mengangguk dan berkata, aku tahu apa yang kamu maksud. Ruoxie bergabung dengan Sword Mountain, jadi angkat dia dengan benar. Namun, karena Lin Feng adalah keturunannya, kita harus menyingkirkannya. Petik 2. Lin Feng juga telah menerima ajaran Kaisar Surgawi Abadi, Istana Abadi mencari dia saat kita berbicara. Mereka akan berurusan dengan Lin Feng bukan karena dia kembali ke Menara Api Emas, kata si tetua agung. Pikirkan solusi dan cari panduan, kata Kaisar Taijian. Tetua besar itu mengangguk dan membungkuk. Dia mengerti, tetapi dia terkejut, dia tidak berpikir hal-hal akan meningkat secepat itu. Awalnya, dia ingin Lin Feng lebih dekat dengan orang-orang Sword Mountain, tetapi dia tidak berpikir dia akan menjadi keturunan Kaisar Wu Tianjian. Lin Feng tidak tahu semua hal itu.
Dia telah melindungi Qiu Yuesin untuk sementara waktu saat Qi tanpa ampunnya tumbuh. Lin Feng menggunakan mimpinya kehidupan kuno kitab suci untuk membantunya, dan dalam mimpi itu, dia menangani masalah-masalah tanpa hormatnya dengan aman. Lin Feng juga mencoba banyak hal berbeda untuk membantunya. Secara bertahap mencari tahu apa yang berhasil. Jika budidaya mimpinya menjadi lebih baik, maka ia akan dapat menyembuhkan Qiu Yuesin. Pada saat itu, kembali di Goldfire City, Lin Feng duduk di kursi, berjemur dia menutup matanya dan menikmati matahari. Namun, ada sesuatu yang mengganggunya. 1000 tahun makhluk telah terbangun dan Qi Yuesin yang tanpa ampun semakin buruk. Seorang gadis cantik mendekati Lin Feng dari belakang dan membelai dadanya. Dia menempatkan pipinya di pipinya. Lin Feng membuka matanya dan tersenyum dengan lembut. Jangan terlalu memikirkannya, akan ada solusi, terutama setelah kamu menjadi lebih kuat. Ketika kamu memahami energi kosmik mimpi, kamu akan dapat menggunakan kekuatan penciptaan mimpi untuk membantunya sepenuhnya menghilangkan kekejamannya. Kata Meng Qing, memberikan pijatan pada Lin Feng. Memang, bisik Lin Feng. Dia meletakkan tangannya di wajah Meng Qing dan menciumnya dengan lembut. Aku akan melindungi kalian semua. Aku percaya padamu, kata Meng Qing tersenyum. Kita harus pergi ke Menara Emas Api, kata Lin Feng. Dia berdiri dan mulai berjalan. Dia akan pergi ke kota kuno surgawi luas dengan beberapa penggarap kuat dari Menara Emas Api segera, dan mudah-mudahan dia akan menembus lapisan Huang Qi segera. Aku akan memanggil Yuesin, kata Meng Qing, berjalan menuju kamar. Setelah waktu yang singkat, Meng Qing dan Qiu Yuesin keluar. Keduanya mengenakan pakaian pria dan memiliki topeng. Haha, Lin Feng tidak bisa menahan tawa. Meng Qing menjulurkan lidahnya dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Kamu sangat cantik, kata Lin Feng tertawa. Tapi bahkan seperti itu, aku bisa mengatakan bahwa kamu seorang wanita dari mata indah itu. Tidak masalah, jika orang tidak menatap mata kita, maka kita akan baik-baik saja, kata Meng Qing. Pakai topi bambu anyaman saat itu, dan jangan menarik perhatian orang, kata Lin Feng, masih tertawa. Meng Qing dan Qiu Yuesin mengangguk, lalu mereka pergi. Menara Emas Api adalah tempat khusus untuk Lin Feng, dia bisa membawa orang ke sana tanpa harus khawatir tentang keselamatan mereka. Lin Feng sedang berjalan menuju kamarnya ketika seorang gadis cantik memanggilnya, Lin Feng. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum, Lin Sue. Lin Feng, kontes berakhir beberapa saat yang lalu di Sword Mountain, jadi mengapa kamu tidak kembali lebih awal? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada kamu dalam perjalanan kembali? Tanya Mu Lin Sue, melirik kedua orang dengan Lin Feng. Tidak ada yang terjadi, aku hanya bepergian. Jawab Lin Feng dengan lembut. Mu Lin Sue tidak tinggal jauh darinya, jadi Lin Feng menduga bahwa dia telah menunggunya sepanjang waktu. Petik 2. Oh, Mu Lin Sue mengangguk. Dia tidak tahu harus berkata apa, dia sudah sedih sejak dia pergi. Saat itu, ketika mereka membuat senjata bersama, dia selalu santai, tetapi sekarang dia tidak tahu harus berkata apa dan merasa bodoh. Siapa mereka? Tanya Mu Lin Sue, menatap Meng Qing dan Qiu Yuesin. Teman-teman aku, kata Lin Feng tersenyum. Ngomong-ngomong, aku pernah mendengar bahwa kamu pergi ke kota kuno surgawi yang luas dengan beberapa penggarap kuat dari Menara Emas Api. Aku akan datang juga, kata Mu Lin Sue, tersenyum bangga. Lin Feng tersenyum kecut, terutama ketika dia mengingat dua wanita cantik di belakangnya. Lin Sue, kamu memiliki 9 ular berkepala kekaisaran, ini adalah waktu yang tepat bagi kamu untuk menstabilkan kultivasi kamu. Kamu harus tinggal di sini dan berlatih teknik penempaan senjata. Usul Lin Feng. Lin Feng benar, kota kuno surgawi yang luas sangat jauh, dan perjalanannya akan luas. Kamu seharusnya tetap di sini, kata profesor dengan pakaian ungu kemasan. Tapi aku ingin pergi, kata Mu Lin Sue. Meng Qing memandang Lin Feng dengan marah, dia membuat seorang wanita sedih lagi. Bab 1661, Nihility Sword Scriptures, Subscribe Penatua. Lin Feng tersenyum masam ketika mendengar Mu Lin Sue, berkata, Lin Sue, ini bukan waktu yang tepat untuk kamu pergi dan bepergian. Aku akan kembali ke Menara Emas Api untuk menemuimu jika aku punya waktu. Petik 2. Di masa depan. Di dunia kultivasi, puluhan tahun tidak dianggap selama itu, jadi dia mengatakan ini mungkin berarti dia akan kembali dalam 100 tahun ke depan. Lin Sue, Lin Feng benar. Di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk bepergian, tetapi untuk saat ini kamu harus fokus untuk menjadi lebih kuat terlebih dahulu, kata profesor dengan pakaian emas ungu itu. Kapan kamu akan kembali? Tanya Mu Lin Sue. Dia tampak putus asa tetapi masih berusaha tersenyum. Setelah menembus lapisan Huang Qi, aku mungkin perlu bantuan kamu untuk membuat senjata kekaisaran di masa depan, kata Lin Feng, tersenyum. Dia ingin membangun tiantai di dunia yang hebat, dan jika dia melakukannya, dia membutuhkan senjata untuk murid-muridnya. Tapi Mu Lin Sue tidak tahu tentang rencana Lin Feng, dia hanya tahu bahwa dia adalah kastor mantra penyebaran yang hebat dan bahwa dia tidak tahu banyak tentang senjata kekaisaran. Ngomong-ngomong, sebelum aku pergi ke kota kuno surgawi yang luas,
aku ingin menghaluskan pedang, kata Lin Feng, tiba-tiba berpikir tentang pedang Tianji-nya. Melihat bagaimana itu sudah berisi banyak jiwa pedang, dia ingin itu menjadi lebih kuat. Perbaiki pedang apa? Tanya Mu Lin Sui. Dia merindukan masa lalu yang indah ketika mereka biasa membuat senjata bersama. Pedang ini, Lin Feng membuat pedang Tianji-nya muncul. Pedang yang aneh. Profesor dengan pakaian ungu kemasan itu terkejut ketika dia berkata, pedangmu memiliki jiwa. Memang, jawab Lin Feng mengangguk. Memang pedang itu bisa dimodifikasi. Selain itu, ia sangat terhubung dengan jiwa kamu, sehingga bisa menjadi lebih kuat, kata profesor itu sambil tersenyum. Dia terkejut, Lin Feng hanya seorang pembudidaya Zun, tetapi pedangnya berisi jiwa, seperti itu masih hidup. Kapan kita harus memperbaikinya? Mu Lin Sui bertanya pada Lin Feng. Lin Feng bertanya, kapan kita pergi ke kota kuno surgawi yang luas? Aku akan datang ke kamarmu ketika kita pergi, kata profesor tersenyum. Aku berangkat sekarang. Aku kira kita bisa melakukannya sekarang, kata Lin Feng ketika dia melihat profesor pergi. Aku butuh bahan, jadi tunggu aku di sini, kata Mu Lin Sui, juga pergi. Mu Lin Sui secara mengejutkan pergi selama beberapa hari. Ketika dia kembali, mereka mulai mempersiapkan menyempurnakan Tianji Sword. Sebelum mereka mulai, beberapa lampu muncul di sekitar mereka. Itu adalah pertama kalinya Lin Feng melihat seperti apa jiwa pedang, yang ungu adalah jiwa petir, yang merah adalah api, dan sebagainya. Titik-titik itu menggantung di langit, jelas terlihat oleh siapapun. Aku harus membersihkan pedangku lagi, pikir Lin Feng. Lin Feng, pedangmu berbeda dari banyak senjata kekaisaran karena memiliki jiwa. Kekuatan pedangmu terbatas pada kekuatan jiwanya. Karena ini, tanda penyebaran kamu dan jiwa pedang kamu saling berhubungan, kata Mu Lin Sui. Di tempat lain di Goldfire City, ada dua orang yang menatap ke kejauhan. Namun tidak ada satupun jiwa yang terlihat di sekitar mereka. Apakah kamu yakin dia ada di Goldfire Tower? Tanya salah satu dari mereka dengan acuh tak acuh, itu adalah seorang pemuda. Aku yakin, kata yang lain mengangguk. Kamu siapa? Apakah ada ketegangan antara menara emas api dan kamu? Orang-orang itu memberi mereka informasi, mereka bahkan membawa mereka ke kota emas api, tetapi apa tujuan mereka? Orang itu tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, kami baru saja memberimu beberapa informasi. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Goldfire Tower akan mengirim beberapa orang ke kota kuno surgawi yang luas, dan Lin Feng akan pergi bersama mereka. Jika kamu tidak ingin menyinggung menara emas api, kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Petik 2. Kami sudah memberitahumu semua yang kami bisa, jadi kami pergi sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan kita, kata orang itu sebelum dia pergi. Pria muda itu bahkan tidak melirik mereka, dia telah mempelajari apa yang ingin dia ketahui. Watch Goldfire Tower dan berhati-hatilah. Kami akan melakukannya di jalan, kata pemuda itu. Kembali di dunia kecil, ada seorang petani kuat yang mengenakan pakaian biasa, dan dia tidak tinggi, tetapi dia memiliki pedang besi raksasa di punggungnya. Dia memiliki beberapa kenangan dalam kesadarannya yang saleh yang berisi peta pusat Bahuang. Namun, pada saat itu, pria parubaya itu berhenti di langit karena di depannya ada gunung pedang raksasa. Seorang pria tua dan tampak lelah duduk di sana. Kamu masih hidup, kata Kaisar Taijian. Kamu menjadi pemimpin Sword Mountain dan kamu juga menjadi seorang kaisar yang hebat, kata pria tua itu, menatap Kaisar Taijian dengan tenang. Di mana kitab suci Nihility Sword? Tanya Kaisar Taijian dengan dingin. Guru memberitahu kamu, kitab suci pedang Nihility tidak cocok untuk kamu, mereka hanya baik untuk kultivasi aku. Kekuatan menakutkan menindas gunung, tetapi orang tua itu tetap tenang dan tidak bergerak. Orang tua itu bingung, dia juga ingin kamu menjadi keturunan Sword Mountain. Tetapi pada akhirnya, kamu kalah melawan aku dan aku menjadi seorang kaisar yang hebat. Jika aku memiliki Nihility Sword Scriptures, aku akan lebih kuat. Teriak Kaisar Agung, suaranya bergema di seluruh wilayah. Beberapa bagian gunung bahkan meledak. Saat itu, aku kalah melawanmu, dan aku belum pernah pulih. Aku tahu aku tidak bisa melawan kamu, tetapi kamu juga tidak bisa membunuh aku. Mengenai kitab suci pedang Nihility, kata pria tua itu, tersenyum dengan acuh tak acuh. Lalu, dia berdiri dan menatap Kaisar Taijian, matanya berkedip dan mengandung energi Wutian. Boom! Kaisar Taijian tiba-tiba bergerak mundur dengan kecepatan penuh. Dia merasa ada sesuatu yang akan meninggalkan jejak di otaknya. Istirahat, teriak Kaisar Taijian dengan marah. Tanah bergetar sebelum energi pedang Kaisar Wu Tianjian akhirnya melemah dan tersebar. Kaisar Taijian balas menatap lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu hanya tersenyum ketika bayangannya menghilang dan berbalik menjadi kosong. Kamu mengerti, jangan melakukan kesalahan. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku dapat dengan mudah membunuh beberapa orang dari Sword Mountain. Petik 2. Dengan itu, suasananya menjadi tenang kembali seolah-olah dia belum pernah ke sana. Nihility Sword Scriptures, Nihility Sword Scriptures. Kaisar Taijian melihat ke langit dan melepaskan energi pedang, menghancurkan pegunungan. Dalam beberapa menit, semua gunung di sekitarnya telah menghilang, meninggalkan dataran tandus.
Kaisar Taijian tampak marah. Pria tua itu belum pulih, tetapi dia sudah mulai mempelajari Nihility Sword Scriptures. Bab 1662, Mengejar untuk Membunuh, Subscribe Penatua. Nihility, jika pedang tidak berubah menjadi apa-apa, maka manusia juga tidak bisa berubah menjadi apa-apa. Aku membutuhkan Nihility Sword Scriptures. Bisik Kaisar Taijian. Dia tahu bahwa Kaisar Wu Tianjian sudah menyadari bahwa Sword Mountain sedang mencarinya. Kaisar Taijian terbang menuju pusat Bahuang. Dia akan bersenang-senang di sana. Kembali di Menara Emas Api, Profesor dengan pakaian ungu keemasan pergi ke kamar Lin Feng. Dia memasuki kamarnya tepat saat Lin Feng selesai mengukir jimat. Lalu, Lin Feng berjalan mendekati Profesor. Tuan, apakah kita akan pergi sekarang? Memang, semuanya sudah siap. Jika kamu masih sibuk, kamu bisa pergi nanti, kata Profesor sambil tersenyum. Tuan, itu terlalu berlebihan. Bagaimana aku bisa menunda? Aku tidak punya yang tersisa untuk dipersiapkan, kita bisa pergi, kata Lin Feng. Aku datang sendiri karena aku ingin pergi juga, kata Profesor. Lin Feng terkejut, Profesor tingkat 9 ingin pergi ke kota kuno surgawi luas juga. Tampaknya orang yang ingin mereka temui memiliki latar belakang yang menakutkan. Mungkin dia adalah seorang kaisar yang hebat. Kamu juga bisa membawa kedua temanmu, kata Profesor. Meng Qing dan Qiu Yuesin sekarang berdiri di sebelah Lin Feng, mengenakan pakaian yang sama dan topi anyaman bambu. Meskipun mereka tampak misterius, tidak ada yang bertanya pada mereka di Menara Emas Api. Lin Feng, kata Mu Lin Sue. Lin Feng menatapnya, dia mengenakan gaun biru muda seksi, terlihat sangat menarik. Dia tersenyum dengan lembut, aku akan menemuimu. Memang, Lin Feng mengangguk dan mereka pergi. Lebih dari 20 orang pergi bersama. Hen Changtian berada di kelompok itu, juga beberapa orang setengah baya yang tingkat budayanya penuh teka-teki. Pemimpin kelompok itu adalah Profesor tingkat 9, Profesor dengan pakaian ungu kemasan. Kelompok itu meninggalkan Menara Emas Api dan bangkit di udara. Lin Feng tersenyum pada Mu Lin Sue dan berkata, Lin Sue, kamu bisa kembali. Ucapkan selamat tinggal pada Paman Muyi dari aku. Petik 2. Aku akan memberitahu ayahku, tapi aku ingin mengantarmu pergi. Aku akan kembali setelah kita keluar dari Goldfire City, kata Mu Lin Sue, menggelengkan kepalanya. Lin Feng tidak ingin berdebat, jadi dia setuju. Ada perahu yang menunggu mereka di kejauhan. Kelompok itu naik ke kapal dan kemudian dengan cepat menghilang. Seberapa cepat, pikir beberapa orang di dekatnya. Kapal itu sangat cepat, itu pasti level 7 atau senjata kekaisaran yang lebih tinggi. Di kejauhan, pemuda itu sedang menonton dan terkejut. Bukankah kelompok yang akan pergi ke kota kuno surgawi yang luas seharusnya hanya terdiri dari beberapa orang muda? Ada kaisar tingkat tinggi dalam kelompok itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, tanda muncul di bawah kakinya. Dia langsung terbang ke kejauhan. Lin Feng dan yang lainnya tiba di pinggiran kota di mana Mu Lin Sue melompat dari perahu dan pergi. Fuosh, angin kencang mulai bertiup di atas sini. Mu Lin Sue terkejut, dia mengangkat kepalanya dan melihat beberapa tanda suci yang tersisa yang mengarah ke perahu. Siapa itu? Pikir Mu Lin Sue. Di atas kapal, semua orang duduk. Meskipun mereka sangat cepat, kota kuno surgawi yang luas itu sangat jauh, sehingga akan membutuhkan waktu. Dengan waktu itu, mereka ingin berlatih kultivasi. Profesor berjubah emas ungu itu punya perasaan aneh. Dia merasakan bahwa ki dari perahu itu kaku, tetapi karena mereka bergerak sangat cepat, sulit untuk memiliki persepsi yang jelas. Lebih cepat, kata profesor itu, dan kemudian kapal melaju kencang. Itu bahkan lebih menakutkan saat memotong langit menjadi dua seperti pedang. Setelah kapal dipercepat, profesor melihat ke belakang lagi. Ki semakin intens, pikir profesor itu. Dia yakin seseorang mengejar mereka dan orang itu sudah mulai mengejar mereka sejak mereka pertama kali meninggalkan kota. Meskipun kekuatan adalah salah satu hal yang paling penting, senjata kekaisaran masih bisa sangat berguna. Jika aku memiliki kapal seperti itu, aku akan aman dalam banyak kasus. Pikir Lin Feng. Tuan, apakah ada yang terjadi? Tanya Lin Feng. Seorang kultivator yang kuat mengejar kita, kata profesor, mengerutkan kening. Seberapa kuat mereka? Tanya Lin Feng. Mereka tidak lebih lambat dari kapal kita, yang berarti mereka menakutkan, kata profesor. Apakah mereka seorang kaisar besar? Tanya Lin Feng. Puncak lapisan Huang Qi, dan dia mengejar kita meskipun dia sendirian, yang berarti dia sangat percaya diri, kata profesor itu, mempercepat lagi. Memang, pemuda itu adalah seorang kultivator di bagian paling atas lapisan Huang Qi. Dia telah dikirim oleh Istana Abadi, dan dia berharap untuk menangkap Lin Feng. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan jelas, dia bisa menebak mengapa mereka mengirimnya dan bukan seorang kaisar yang hebat. Kaisar besar sulit dihadapi, jadi jika mereka menemukan Lin Feng, mereka mungkin pergi bersamanya dan tidak pernah kembali ke Istana Abadi. Perahu itu sangat cepat, pikir pemuda itu. Dong, pria muda itu terus mengikuti, mengeluarkan gulungan untuk bergerak lebih cepat. Pria muda itu berteriak,
semua orang dari Menara Emas Api, tolong hentikan, aku tidak membenci kamu. Lampu penyebaran, dia mungkin dari Istana Abadi. Tidak mudah untuk mengejar kita, kata Profesor dengan dingin. Dia tidak bermaksud berhenti. Jika dia menyusul, kamu melarikan diri, dan aku akan berurusan dengannya selama aku bisa, kata Profesor. Dia tidak tahu apa-apa tentang orang yang mengejar mereka, tetapi dia mungkin bisa bertahan. Pemuda itu terus mengejar mereka untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa menyusul mereka, yang membuatnya kesal. Aku berjanji bahwa aku hanya ingin Lin Feng, aku tidak tertarik pada siapapun dari Goldfire Tower, kata pemuda itu dengan keras. Bab 1663, Klan Kuno. Lin Feng menggigil, dia benar, mereka datang untuknya. Lin Feng yakin bahwa itu adalah seseorang dari Istana Abadi. Aku pikir mereka tidak akan datang karena Xinjiang City begitu jauh dari Kota Emas Api, tapi aku salah, pikir Lin Feng. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa tanpa Sword Mountain, pemuda itu tidak dapat menemukannya, tetapi sekarang sudah terlambat. Satu-satunya harapan Lin Feng adalah agar Profesor melindunginya. Jika dia menyerahkan Lin Feng, maka Lin Feng tidak akan memiliki kesempatan. Tetapi bahkan jika dia tertangkap, dia tahu bahwa karena dia memiliki mantra penyebaran Kaisar Surgawi Abadi, mereka tidak akan membunuhnya. Seperti yang diharapkan, setelah kelompok mereka mendengar itu, mereka semua beralih ke Lin Feng, Meng Qing dan Qiu Yuexin. Mereka memiliki pendapat yang berbeda, tetapi Profesor dengan pakaian ungu keemasan harus memutuskan. Mata Profesor berbinar saat dia berpikir. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi dia tidak terlihat khawatir. Lin Feng adalah tamu kehormatan kami, dan kami tidak akan mengecewakannya. Jika dia menyerah Lin Feng, semua yang telah dia lakukan untuknya tidak akan berguna. Jika Lin Feng pergi, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Huff, pria muda itu mengerang saat dia berakselerasi. Mereka terus terbang di atas gunung dan ladang. Kadang-kadang, orang-orang di tanah melihat mereka dan kagum dengan kecepatan mereka. Jauh dari Lin Feng dan yang lainnya, ada pegunungan terpencil di mana matahari tampak menjulang tepat di atasnya. Namun, pada saat itu, kegelapan menyerbu daerah itu. Kegelapan tampak suram, seperti lubang kuburan kuno. Peti mati perlahan mulai pecah, membuka bayangan gelap. Dengan itu, Qi yang menakutkan naik ke langit, kekuatan kuno menyerbu langit. Di suatu tempat di dekatnya, seorang pembudidaya yang kuat sedang berlatih budidaya di sebuah gua. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya dan meninggalkan gua tepat pada waktunya untuk melihat kegelapan yang mengerikan memenuhi seluruh pegunungan. Itu kekuatan dunia. Dia adalah seorang kaisar tingkat menengah, jadi dia mengerti kekuatan itu. Setelah menembus lapisan Huangqi, persepsi para pembudidaya menjadi lebih akut. Mereka bisa menciptakan dunia kecil, dan semakin kuat mereka dalam hal budidaya, semakin stabil dunia kecil mereka. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa semakin besar dunia kecil, semakin baik itu. Jika kemampuan seorang kultivator tidak cukup tinggi, dunianya yang kecil dapat dihancurkan dengan mudah, yang akan membuat semua upaya mereka sia-sia. Pergi. Siluet kultivator yang kuat berkedip-kedip. Di bagian tengah pegunungan, pusaran gelap yang menakutkan muncul, ki gelapnya secepat pembudidaya yang kuat. Beberapa waktu berlalu, dan bayangan gelap menyusul dan mengelilingi pembudidaya yang kuat. Ekspresi wajah kultivator yang kuat berubah secara drastis ketika dia berteriak, "Tidak!" Kultivator yang kuat menghilang di dalam kegelapan itu. Pusaran itu semakin intens ketika lampu menyala di dalamnya. Itu bukan hanya pusaran gelap, itu juga diisi dengan sesuatu yang lain. Tidak ada yang tersisa di pegunungan terpencil, mereka semua terserap oleh kegelapan atau melarikan diri. Dengan embusan angin yang menakutkan, seseorang muncul, seorang manusia. Ada sebuah altar di atasnya, dan di atas altar, ada awan yang membawa peti mati. Ada tanda kompleks pada peti mati. Di depan altar, sekelompok orang tua muncul yang mengenakan pakaian antik. Mereka kurus dan terlihat aneh. Suasana tenang, hanya ada energi destruktif yang tersisa, dan tetap saja, tidak ada yang bicara. Klan Dunia adalah kelompok misterius klan kuno. Mereka memahami kekuatan dunia, yang merupakan kekuatan misterius dan mistis yang tidak bisa digunakan oleh orang biasa. Di kejauhan, sebuah perahu dan seorang pemuda muncul. Mereka tidak tahu ada kelompok kuno di sana dan bahwa mereka mengadakan upacara. Mereka menggunakan peti mati dunia kuno untuk mengirimkan pengetahuan mereka kepada raja-raja baru. Setelah beberapa waktu, kelompok di kapal memperhatikan pusaran gelap di kejauhan. Mereka mengerutkan kening dan berkata, "Apa itu?" Namun, kapal itu cepat, jadi setelah beberapa saat, profesor dengan pakaian ungu kemasan, yang merupakan kaisar tingkat tinggi, cukup dekat untuk merasakan kekuatan dunia. Kekuatan dunia. Profesor itu membuat kapal itu terbang ke arah itu, dia ingin melihat apa yang terjadi di sana. Ark. Pemuda di belakang berteriak dengan marah, suaranya cukup keras untuk membuat beberapa gunung meledak. Dua orang tua di depan altar mengangkat kepala dan menatap ke kejauhan. Perahu dan pemuda itu tidak bisa kembali sekarang. Bajingan. Profesor dengan pakaian ungu keemasan dan pemuda itu tidak jauh dari orang-orang itu dan pemuda itu berteriak agar semua orang bisa melihatnya.
Kapal berhenti, Profesor memandang dua orang tua di depan altar dan sekitarnya. Hatinya mulai berdebar, itu adalah klan kuno, dan mereka mengadakan upacara penting yang tidak ingin mereka ganggu. Pria muda itu tersenyum dingin, tetapi kemudian dengan cepat tampak ketakutan ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia juga mulai gemetaran, klan kuno, kekuatan dunia, apakah itu klan kuno yang misterius? Bab 1664, menebak hal-hal tentang Mengking. Kedua orang tua itu memandang kelompok di langit dengan tenang. Tidak mungkin tahu apa yang mereka pikirkan. Profesor dengan pakaian ungu kemasan tampak meminta maaf, dia tahu bahwa upacara klan kuno sangat penting. Jika dia telah menyinggung mereka, maka mereka mungkin membantai mereka. Bahkan kaisar tingkat tinggi takut orang-orang itu. Kami datang dengan damai, dan kami harap kami tidak mengganggu kamu. Kami akan pergi sekarang, kata Profesor. Salah satu lelaki tua itu tampak cuek ketika berkata, kalian semua tetap di sini, jangan bergerak. Jantung Profesor berdebar kencang, tapi dia mengangguk. Para anggota klan dunia telah mengatakan kepada mereka untuk tidak bergerak untuk mencegah mereka mengganggu upacara. Hal-hal lain bisa menunggu setelah upacara. Apa kekuatan itu? Pikir Lin Feng, melihat pusaran yang semakin menakutkan. Itu tampak seperti awan iblis. Lin Feng tidak banyak mengalami di dunia besar, jadi dia tidak bisa tahu tentang klan dunia. Namun, ketika dia melihat wajah mereka, dia terkesan dan takut. Apakah itu dunia kecil? Pikir Lin Feng. Pria muda itu menatap Lin Feng dengan cara yang dingin. Lin Feng merasa tidak nyaman, tetapi dia juga tahu bahwa dia aman sampai mereka menyelesaikan upacara mereka. Angin menjadi lebih menakutkan ketika pusaran gelap yang menakutkan muncul di sekitar peti mati. Kekuatan dunia yang mengerikan, pikir profesor itu, menatap badai. Sepertinya mereka akan mengakhiri ritual. Pada saat itu, seorang kultivator yang kuat mengangkat kepalanya dan menatap angin kencang dengan antusias. Tapi kemudian semuanya berantakan. Bagaimana kita bisa gagal? Orang-orang tua itu tampak putus asa ketika pusaran menghilang. Kami gagal. Semua orang tua tampak sedih dan putus asa. Kita tidak bisa gagal tanpa alasan, pasti ada kekuatan balasan yang membuat kita gagal, kata salah satu dari mereka, mengerutkan kening. Orang-orang itu mengganggu kita, kata seorang pria tua, acuh tak acuh. Boom, pemuda itu keluar dari peti mati mengenakan jubah hitam. Lupakan saja, kata pemuda itu, ini hanya upacara, tidak perlu menganggapnya terlalu serius, kerumunan itu mengangguk. Lang Ye, kami ingin menggunakan altar untuk membangun jembatan dunia di tubuhmu sehingga itu bisa membawamu ke lemari besi surga. Kami ingin kamu menjadi kaisar dunia, tetapi kami gagal. Meski begitu, kamu akan berhasil menjadi raja dunia, kata seorang lelaki tua dengan cara yang hikmat dan penuh hormat. Dia ingin Lang Ye menembus lapisan Huangqi secara langsung, tidak seperti orang biasa yang harus menggunakan energi kosmik. Tentu saja, Lang Ye mengangguk, dia yakin dengan kemampuannya. Dia akan menjadi raja, dan kemudian dia akan membuat klannya bangkit. Lang Ye menoleh ke kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, jika upacara itu diganggu oleh mereka, itu hidup, tetapi itu juga berarti bahwa salah satu dari mereka sangat kuat. Bukan sembarang orang yang bisa mematahkan upacara dunia. Petik 2. Memang, kata seorang pria tua, naik di udara. Jika kamu memiliki masalah, pecahkan sekarang. Terima kasih, Tuan, kata pria muda dari Istana Abadi, mengangguk dan kemudian dia menatap Lin Feng. Serahkan dia dan kita akan pergi. Apakah kamu pikir kami akan meninggalkan tamu kehormatan kami karena kamu menginginkannya? Tanya Profesor. Karena kamu ingin aku menyerang, aku akan melakukannya, kata pemuda itu. Kemudian, dia melompat ke depan dan sebuah cahaya muncul. Dia menghilang dan muncul kembali di atas kapal, tangan raksasa terbentuk di bawahnya. Space Laceration, teriak Profesor dengan pakaian ungu kemasan. Tangannya yang besar dan tajam bergerak lebih cepat setelah dia mendengar Profesor. Slash. Senjata kekaisaran raksasa memotong tangan menjadi dua, namun, musuh telah memaksa jalannya ke depan, sekarang dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Mantra penyebaran dicampur dengan kekuatan kosmik ruang kosong. Pikir Lin Feng. Mengking, jika mereka menangkapku, tetap dengan Yue Xin, dan jangan khawatir tentang aku. Aku tidak ingin kamu mengambil risiko yang tidak berguna, kata Lin Feng menggunakan telepati. Dia tidak ingin mengatakan hal-hal seperti itu sebelum Qiu Yue Xin karena kepribadiannya yang lain dapat terbangun jika dia mendengar hal-hal yang sedih atau buruk. Mengking memandang Lin Feng dengan gugup, jika mereka menangkapmu, aku akan ikut denganmu. Tidak, mereka menginginkan mantra penyebaran abadi, dan masih ada kemungkinan aku bisa keluar dari sana hidup-hidup. Yang paling penting bagi aku adalah kamu hidup, kata Lin Feng. Mengking menjawab, baiklah, tapi kamu tidak bisa mati. Sementara mereka berbicara, cahaya kemasan muncul di sekitar mereka dan berubah menjadi sangkar. Energi kosmik itu jauh lebih kuat daripada energi kaisar tingkat rendah. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri sekarang. Namun, sebuah tangan dengan paksa menerobos kandang. Lin Feng dan Mengking tercengang.
Seorang lelaki tua sedang menatap Meng Qing ketika dia berkata, jika kamu menerima untuk menikah dengan pangeran baru kami, aku akan membantu kamu membunuhnya. Meng Qing mulai bergetar sementara Lin Feng tampak tertarik. Meng Qing mengenakan topeng dan topi anyaman bambu, tetapi dia ingin dia menikahi Lang Ye, yang berarti bahwa mereka tahu apa status sosial Meng Qing. Apa klan yang menakutkan? Lin Feng sampai pada kesimpulan itu. Tidak mungkin, Meng Qing menolak. Lang Ye mengerutkan kening, tetapi salah satu orang tua berkata, Lang Ye, dia adalah keturunan dari klan yang sangat kuat. Yang mana? Tanya Lang Ye. Klan Salju, jawab orang tua itu. Lang Ye mengerutkan kening, dia adalah raja muda, jadi dia tahu tentang klan Salju. Dia memiliki tubuh raja dan tahu betapa bermanfaatnya klan Salju itu baginya. Bab 1665, Tamu Kehormatan. Menurut legenda, pria dan wanita mereka sangat menarik dan memiliki ki celestial. Aku ingin tahu apakah itu benar, kata Lang Ye, menatap lelaki tua itu. Mungkinkah karena dia bawa upacara gagal? Harus. Jika dia bukan dari klan Salju, dia tidak akan mengganggu upacara dunia kita, kata pria tua itu. Tapi aku pernah mendengar bahwa mengganggu upacara menggunakan energi kontra adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki tipe tubuh tertentu. Melihat bagaimana klan Salju memiliki tubuh surgawi, apakah mereka memiliki energi kontra juga? Tanya seorang lelaki tua, berjalan menuju Meng Qing. Aku tidak mengerti, kata pria tua itu dengan acuh tak acuh. Apakah kamu memiliki benda angkasa dari klan Salju? Mata Meng Qing berbinar, klan Salju. Benda angkasa, dia tidak mengerti, semua yang dia ingat sejak kelahirannya telah tumbuh di dunia kecil dan kemudian bertemu Lin Feng dan menjadi manusia. Dia tidak bisa setuju, kata Lin Feng tanpa menunggu Meng Qing untuk membalas. Apakah kamu yakin? Kata pria tua itu dengan acuh tak acuh. Jika dia tidak mau karena kamu, aku akan membunuhmu. Kami tidak membutuhkan kamu. Petik 2. Bunuh kita berdua kalau begitu. Kata Meng Qing dengan dingin. Orang tua itu memandang Lin Feng dengan tenang, seorang anggota klan Salju akan mati untuk kamu, kamu sangat beruntung. Dari klan mana kamu berasal? Petik 2. Aku orang biasa, aku tidak termasuk kelompok yang kuat dan aku tidak memiliki klan, kata Lin Feng dengan tenang. Darahmu memang biasa, kamu sangat beruntung bersama seorang gadis dari klan Salju. Petik 2. Lang Ye, bagaimana menurutmu? Tanya pria tua itu kepada pria muda itu. Lupakan saja, aku tidak suka mencuri wanita dari pria lain, kata Lang Ye. Lelaki tua itu mengangguk, lalu dia memandang mereka yang bertengkar, lelaki muda itu dan profesor yang mengenakan pakaian ungu kemasan. Senjata kekaisaran adalah harta, tetapi kamu harus tahu cara menggunakannya. Jika kamu hanya menggunakannya untuk memblokir serangan, itu tidak berguna. Namun, jika kamu menggunakannya untuk menambah hal-hal yang tidak dapat kamu lakukan sendiri, maka itu bisa berguna, jelas lelaki tua itu dengan tenang. Berhenti sekarang. Mengapa kamu ingin menangkapnya? Tanya pria tua itu kepada pria muda itu. Dia telah menerima ajaran kaisar yang kekal, jadi aku harus membawanya kembali, kata pria tua itu. Itu masalahmu jika orang lain menerima ajaran dari leluhurmu. Pergi, sekarang, kata pria tua itu. Pria muda itu tampak kesal. Dia telah melakukan perjalanan sejauh ini dan sekarang mereka memintanya pergi tanpa Lin Feng. Bagaimana dia bisa menjelaskan kembali tanpa apa-apa? Jika kamu tidak pergi, apakah kamu lebih baik mati di sini? Tanya orang tua itu. Aku pergi, kalau begitu. Pria muda itu segera pergi. Dia tidak bisa menyinggung klan dunia. Fiu, profesor itu menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada orang tua itu, terima kasih banyak, Tuan. Jangan berterima kasih padaku. Kamu dan orang-orang kamu juga harus pergi, kata pria tua itu, jengkel. Lin Feng tidak mengerti, mengapa orang-orang itu begitu aneh. Mereka telah mengancamnya sesaat sebelumnya, dan kemudian mereka mengusir pemuda itu dari istana abadi. Kalian berdua, tinggal di sini sebentar, kamu tamu kehormatan kami, kata pria tua itu kepada Lin Feng dan Meng Qing. Meng Qing dan Lin Feng tampak sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Profesor dengan pakaian ungu kemasan itu bahkan lebih terkejut. Orang-orang klan Salju. Dia tidak berpikir bahwa anggota klan Salju bersama Lin Feng dan menyamar sebagai seorang pria. Dia tahu bahwa para wanita dari klan Salju sangat cantik. Lin Feng sangat berbakat, dia bahkan membunuh seorang kaisar hanya dengan kekuatan lapisan Sun Qi. Beberapa wanita yang sangat kuat bersamanya dan tampaknya, mereka adalah pasangan. Masa depan Lin Feng akan luar biasa cemerlang selama dia tidak mati sebelum waktunya, pikir profesor itu. Itu normal bahwa klan dunia telah mengundang Lin Feng dan Meng Qing, mereka ingin lebih dekat dengan klan Salju dengan berteman dengan mereka. Klan dunia sudah ada sejak lama, jadi mereka juga bangga. Itulah sebabnya mereka tidak menghormati menara Goldfire. Gadis dari klan Salju sekitar usia yang sama dengan Lin Feng dan mereka juga sekitar usia yang sama dengan Lang Ye, sehingga mereka bisa menjadi teman baik. Meng Qing memandang Lin Feng, dan Lin Feng menatap pria tua itu. Jika dia menolak, mereka bisa marah. Selain itu, Lin Feng juga sangat tertarik dengan klan mereka. Terima kasih telah mengundang kami,
Tapi Tuan, dia juga istriku, jadi dia harus datang, kata Lin Feng, menunjuk Qiu Yuesin. Pria tua dari klan dunia terkejut, tetapi tersenyum, baiklah, tentu saja. Lin Feng, kita akan pergi ke kota kuno surgawi yang luas, jadi jika kamu datang nanti, kamu masih bisa menemukanku, kata profesor, lalu mereka pergi dengan perahu mereka. Lin Feng, kata pria tua itu tersenyum, ayo, kita jarang menerima orang luar. Lin Feng dan yang lainnya terbang di langit sebelum akhirnya mendarat di tanah. Ada awan gelap menjulang di atas kepala, menutupi seluruh pegunungan dalam kegelapan. Klan dunia telah melakukan itu dengan sengaja karena mereka ingin wilayah mereka disembunyikan, agar terlihat seperti pegunungan yang terpencil. Lin Feng, apa pendapatmu tentang klan kami, klan dunia? Tanya pria tua itu. Mereka telah tiba di sebuah kastil. Mengerikan, kata Lin Feng. Penanam Zun adalah pembudidaya terlemah di tempat itu dan ada kaisar di mana-mana. Apakah kamu pernah ke klan salju? Tanya pria tua itu tersenyum. Lin Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa-apa tentang klan salju. Kamu harus memiliki beberapa informasi tentang klan salju, kan? Tanya pria tua itu kepada Meng Qing. Apakah kamu ingin mendengar kebenaran? Tanya Meng Qing kepada lelaki tua itu. Dia terkejut dan tersenyum, anak muda yang menarik. Tentu saja aku ingin mendengar kebenaran. Petik 2. Aku belum pernah ke klan salju, kata Meng Qing. Orang tua itu tercengang. Apakah dia diusir? Tidak mungkin, dia telah mengembangkan kekuatan tandingan yang dapat mengganggu upacara dunia mereka. Tapi apakah kamu memiliki tubuh Raja Celestial klan salju? Tanya pria tua itu. Jika kamu mengacu pada Sue Linglong, aku mengerti, kata Meng Qing. Pria tua itu takjub lagi, seperti yang diharapkan, dia memiliki tubuh Sue Linglong. Tapi bagaimana mungkin dia belum pernah ke klan salju? Orang tua itu tidak bisa mempercayainya. Namun, dia dengan cepat memikirkan solusi. Lang Ye kembali, dan dia belum menembus lapisan Huangqi. Pikir banyak orang, tertarik. Di antara semua orang itu, ada seorang pria muda yang lekat-lekat menatap Lin Feng dan yang lainnya. Tuan, siapa mereka? Mengapa mereka diizinkan di sini? Tanya pemuda yang terlihat sangat tidak bahagia. Terima kasih sudah subscribe Penatua.